Nah, kita akan cek dulu untuk Kang Syarif udah on room belum ya, Teh Poet? Halo, halo. Aku lagi Halo, confirm nih, Kak. Aduh, oke. ya begini nih ya Nggak apa-apa. kendalanya ya. Nggak apa-apa. Mungkin aku coba perkenalan satu orang lagi kali ya sambil nunggu Kak Syarif. Boleh Teh Poet? Oke, nah tadi mungkin karena aku yang kepo gitu ya, ada temen aku di sini, terus ada dari 20 High School. Nah, untuk sekarang nih boleh siapa aja yang mau memperkenalkan diri, boleh open mic, boleh open cam, atau cuman open mic doang juga boleh. Yuk, siapa yang kira-kira mau memperkenalkan diri dan kasih tahu sekarang kegiatannya apa, terus kenapa bisa concern sama zero waste lifestyle dan lain sebagainya. Yuk, siapa aja boleh. Langsung open mic aja. Jangan ragu-ragu. Oke, mungkin aku coba Kak Malvin tadi lihat nggak yang pertama kali datang siapa? Kurang Barangkali kita tahu, Kak Vicky. yang pertama kali datang siapa nih di room dari Dia peserta? tadi langsung digeruduk ya, ada beberapa peserta yang udah masuk ya. Oh, boleh dari Kak Malvin coba dari nama-nama yang familiar yang dari tadi udah standby kira-kira siapa? Ah, ada Kak Anggi. Kak Oke, Anggi Lusita. Ini oke, Kak Anggi Lusita. Mungkin kita coba Kak Anggi Lusita udah dulu ya. kelihatan Kak ya. Anggi lagi bisa open mic kah? Baik. Halo, Kak Anggi Lusita. Iya, nggak apa-apa Kak Anggi. Terima kasih sudah hadir. Oke, gak apa-apa. Kita, Thank you. iya. Mau panggil Oke, siapa lagi nih Kak? sepertinya udah ada di room nih Pak Syarifnya. Jadi mungkin kita bisa langsung aja mulai ke eh, acara selanjutnya gitu ya. Tadi seperti yang udah aku sampaikan, kita akan kenalan lebih dalam lagi. Itu nanti hari Minggu ketika kita ketemuan offline. Nah, untuk sekarang kita akan lanjut ke sambutan yang pertama dulu. Jadi acara ini diselenggarakan atas kolaborasi dari Turun Tangan Bandung dan juga Karavan Serai dari Karavan Serai Kolektif. Dan di sini kita akan ada dua sambutan. Yang pertama akan ada sambutan dari koordinator Turun Tangan Bandung, yaitu Kak Poet sendiri. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan Direktur Eksekutif Turun Tangan. Nah, untuk yang pertama mungkin saya persilakan untuk Kak Poet, Kak Poet Rena O'Neil sebagai koordinator turun tangan Bandung untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Kak Poet. Oke, terima kasih Kak Vicky. Di sini kita deal mau pakai Kak atau teh, Akang Teteh nih. Melokal, cenah. Gimana? Mau pakai Kak, Kak aja ya, biar lebih universal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Kampret. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung sore hari ini dan juga terima kasih buat teman-teman peserta terpilih sudah apa namanya mengikuti program ini gitu karena kebetulan ini adalah program yang diselenggarakan oleh Turun Tangan Bandung pertama kali ya, maksudnya untuk program storytelling to heal the world ini program pertama kali ya diselenggarakan oleh Turun Tangan Bandung. Jadi terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah percaya untuk mendaftarkan dirinya di acara ini. Dan sekaligus aku kepengen ngucapin selamat buat teman-teman yang sudah terpilih sebagai peserta karena pendaftar ada beberapa pendaftar lah yang kita seleksi dan tidak masuk ke kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya dan juga seleksi dari CV juga ya karena kemarin kita minta CV teman-teman dan luar biasa, Masya Allah. CV teman-teman itu heboh sekali ya, maksudnya heboh tuh wow, beyond my expectation gitu. Keren-keren CV-nya. Jadi
Aku nggak mau ngomong banyak, kita langsung belajar aja bareng-bareng. Belajar yang tadi dibilang sama Teh Vicky gitu, belajar storytelling, kemudian kita belajar tentang zero waste lifestyle nanti juga di hari Minggu. So, from me, enjoy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam kalau warahmatullahi. kalau turun tangan ada ininya Kak, ada jargonnya. Oh gitu, Kayak kalau gimana Jepang tuh? kayak gitu. Jadi kalau misalnya turun tangan itu dipanggil pejuang bukan, jawabnya hadapi. Teh Vicky yang manggil gitu. Wih, Pejuang keren bukan, keren keren. kita yang jawab hadapi. Itu kena banget loh waktu di share posternya kan bagian bawahnya ada ya, pejuang bukan, hadapi gitu kan. Nah, itu Oke, kita tagline-nya. Jadi mulai ya. nanti bisa Teman-teman yang lain, dicoba ya. kita coba ya. Teman-teman yang lain boleh persiapan buat open mic dulu. Nanti pas aku bilang pejuang bukan, yang keras dan semangat gitu ya, hadapi gitu ya. Oke, boleh open mic dulu semuanya. Sip, yang nggak bisa open mic wajib kirim reaction ya. Wajib kirim reaction Benar-benar. api-api. Oke, siap. Oke, pejuang bukan, Hadapi. 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 Oke, mana nih reaction api-apinya nih? Oke, nah oke, thank you banget buat teman-teman. Eh, udah terkonfirmasi nih Kak Poet, berarti pejuang semua nih di sini. Iya, Oke, pejuang semua insya Allah. pejuang semua ya, insya Allah. Terima kasih Kak Poet untuk waktu dan tempatnya. Kemudian untuk susunan acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sedikit sambutan dari Direktur Eksekutif Turun Tangan dari Bapak AM Syarif. Silahkan Pak Syarif, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, cek cek. Suara saya masuk jelas, Teh Vicky. Aman Kang, aman. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat sore Waalaikumsalam. teman-teman Oh. semua. Selamat sore Kak Onil gitu ya. Ini luar biasa dahsyat gitu ya. Agenda yang saya pikir penting kita sebagai orang muda eh, melihat gitu ya situasi hari ini. Jadi kalau mau bicara soal lingkungan tuh udah rusak banget lah gitu ya maksudnya. Tapi bisa jadi kita nggak sadar gitu ya. Atau bisa jadi kita juga nggak peduli gitu ya sebagai orang muda. Atau malah kita justru overthinking gitu ya dengan eh, kondisi yang udah makin parah dan kita juga mungkin udah nggak paham lagi harus gimana. Dan kita juga seringkali melihat banyak banget nih di teman-teman muda mengutuk gitu ya. Mengutuk udah kebijakan-kebijakan publik yang makin amburadul gitu ya. Terusnya juga kondisi-kondisi kita yang hari ini rasanya udah saatnya kita untuk hadapi gitu ya. Kalau misalkan tadi kita bilang pejuang bukan gitu ya. Emang butuh pejuang-pejuang yang rasanya hari ini sebagai orang muda satu mungkin punya kesadaran dan dua harus saling menyadarkan gitu ke teman-teman yang lain. Artinya kita butuh inspirasi dan kalau kita bicara dari turun tangan semangatnya selalu mulai dari pikiran-pikiran yang besar gitu ya. Mungkin kita paham tentang political ekologi atau misalkan community resilience gitu ya. Tapi bagaimana kita menurunkan itu jadi hal-hal yang konkret gitu ya. Mungkin kita hari ini bukan pejabat publik yang bisa bertarung atau bisa masuk lewat kebijakan-kebijakan. Mungkin hari ini kita jadi mahasiswa atau mungkin baru lulus gitu ya, yang rasanya hari ini bisa terlibat gitu ya dalam pikiran-pikiran kritisnya, bisa terlibat untuk turun ke jalan, bisa terlibat ke tengah-tengah komunitas. Nah, itu yang saya pikir acara keren dari Turun Tangan Bandung ini yang mungkin nanti akan ada Kak Yasmin gitu ya yang membantu memantik. Saya pikir jadi ajang yang pasca webinar ini itu memantik teman-teman mungkin di workshop juga gitu ya untuk apa yang bisa kita mulai dan bisakah kita mungkin lebih disiplin sehingga antara suara yang kita keluarkan itu bisa sejalan dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Mungkin sesimpel bagaimana kita mengurangi konsumsi kita di rumah gitu ya, bagaimana kita punya komitmen untuk memilah apa yang kita konsumsi, betul nggak?
bagaimana kita mengolah apa yang ada gitu sehingga tidak numpuk, tidak mungkin wah kita paham sekali di Bandung punya case yang sama di Lewi Gajah gitu ya. Itu tentu jadi memori yang selalu kita pelajari. Sama di Jabodetabek juga sama ya. Ada Bantar Gebang, ada Cipayung segala macam yang udah nggak mampu nampung gitu ya. Nah, tinggal kan kita butuh inspirasi itu ya. Apakah rumah kita masih ada tanahnya apa enggak tuh? Apakah kita masih bisa buat lubang biopori apa enggak gitu ya? Apakah kita mungkin masih mau memilih sampah itu dalam tanda kutip yang bener-bener residu gitu, yang udah kita pilah tuh, sampah plastiknya udah kemana, sampah apa namanya yang organiknya mungkin bisa dijadikan apa gitu ya. Yang saya pikir itu bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil yang saya pikir itu menjadi contoh. Dan Indonesia kan selalu kita lihat ya, contoh-contoh itu kalau kita ngelihat turun tangan ataupun mungkin founder kita selalu bilang Pak Anies ya dulu juga bikin Indonesia mengajar juga seperti itu. Eh, Kecil di berbagai daerah 5 tempat atau 10 titik tapi lama-lama makin banyak ya, karena inspirasinya itu menyebar ya. Kampus-kampus bikin mungkin ada IPB mengajar, gerakan UI mengajar, menyebar tuh. Dulu kalau di Unpad saya dulu ada Taman Ilmu, mungkin di ITB ada Sekolah ITB gitu ya. Artinya persebaran itu adalah inspirasi orang-orang yang akhirnya tersadarkan bahwasanya sebagai seorang pendidik dia harus apa ya berjalan seiringan dengan ilmu yang dia miliki. Begitu juga kita hari ini sebagai orang muda yang mungkin mengenyam pendidikan tinggi, bisa bertemu teman-teman mungkin dari lintas daerah dengan mudah aksesnya hari ini kayak gitu ya. Rasanya itu jadi tanggung jawab moral yang saya pikir mudah-mudahan ini jadi hal yang selalu kita banggakan walaupun nanti endingnya mungkin hanya 2 orang atau 3 orang atau 1 orang yang bergerak tapi rasanya itu bisa jadi manfaat buat turun tangan Bandung ataupun orang-orang yang membersamai gerakan ini. Itu aja mungkin dari saya. Makasih banyak buat Kak Onil. Terima kasih banyak juga buat Teh Vicky untuk membersamai apa namanya webinar hari ini dan juga Kak Yasmin. Nah, yang saya pikir oh luar biasa pengalamannya. Dahsyat juga pasti ilmu-ilmunya yang pastinya perlu kita dengarkan secara serius dan juga bisa nanti dilanjutkan dengan diskusi interaktifnya. Itu aja mungkin dari saya. Salam hangat dari kita di Jakarta. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang Waalaikumsalam. hadapi. Hadapi. Oke, Hadapi. ada hatur nuhun banget Kang Syarif ya, walaupun di Jakarta tapi enaknya aku panggil Kang Syarif. Oke, makasih banget. Tapi yang aku highlight tadi tuh berarti kita mungkin akan mulai dari 20 orang, 21 orang, mungkin 25 orang. Tapi yang tadi aku highlight tuh bisa jadi nanti akan muncul titik-titik lain yang memiliki gerakan yang sama gitu, yang akan jadi cerita bersama yang eh, bergerak dari keresahan yang sama gitu kan. Jadi kita akan hadapinya di 25 orang dulu tapi nanti masing-masingnya akan menularkan pada teman-teman yang lainnya gitu kali ya. Nah, di sini udah ada Mbak Yasmina juga. Selamat datang Mbak Yasmina. Mungkin nanti akan di lead sama Kak Poet ya untuk apa namanya sesi intinya. Tapi sebelum kita mampir ke sesi intinya yang akan di lead sama Kak Poet, kita akan bacakan dulu cerita charter. Nah, aku mau minta tolong dulu nih sama Kak Malvin. Kak Malvin boleh tolong share screen untuk cerita charternya? Oke, nah kalau teman-teman bertanya-tanya apa sih ini cerita charter gitu ya, ini tuh kayak semacam deklarasi gitu ya. Ini sebenarnya yang mengeluarkan aslinya itu dari cerita karavan, dari Karavan Selai Kolektif. Jadi ini nilai-nilai gitu ya atau value-value yang akan kita jalankan baik di tempat saat kita berkumpul ataupun nanti gitu ya ketika misalnya kita menularkan hal ini ke teman-teman yang lain. Jadi harapannya value-value ini tuh akan apa ya terinternalisasi gitu di teman-teman. Kita akan latihan di apa namanya di ruang Zoom ini gitu ya untuk menjalankan value-value ini. Terus nanti pas kita ketemu di hari Minggu, pas ketemu offline hari Minggu, kita juga akan menjalankan value-value ini juga. Nah, nanti ketika teman-teman misalnya bergabung
bergerak di komunitasnya masing-masing, teman-teman bisa banget untuk apa ya istilahnya mengadaptasi gitu ya dan mengimplementasi juga value-value ini sebagai sebuah hal yang kita deklarasikan untuk setujui bersama gitu. Nah tadi kalau nggak salah udah ada Kak Rosa sama Kak Haidar ya yang akan bantu aku bacain cerita charter deklarasi apa aja yang akan kita setujui bersama. Eh, aku akan coba bacakan 3 atau 4 yang utama. Nanti teman-teman yang lain mungkin bisa pertama sama Kak Rosa dulu, 3 atau 4 poin selanjutnya. Setelah itu dilanjut sama Kak Haidar, poin-poin yang terakhir gitu ya. Nah, yang pertama ini ada respect. Nah, respect ini kira-kira apa sih teman-teman yang teman-teman artikan respect gitu? Kalau misalnya kita apa namanya ada dalam sebuah kelas gitu ya, atau kita lagi belajar bareng, atau kita lagi bergerak bareng, itu kira-kira bentuk respect seperti apa yang kira-kira perlu kita terapkan di ruang bersama ini. Boleh teman-teman boleh ketik-ketik di chat box ya, di chat kira-kira respect itu kayak gimana. Mungkin kalau aku tambahkan dari sini kali ya, kita memberikan respect itu pada orang yang sedang berbicara, salah satunya gitu ya. Misalnya nanti akan ada Kak Poet yang jadi moderator, kemudian akan ada Kak Yasmina yang memberikan apa namanya, memberikan materi utama. Nah itu sebisa mungkin teman-teman atensinya penuh gitu, jadi undivided tidak terbagi gitu ya. Terus kita juga mungkin mindful nih, apakah kita udah apa namanya mute dulu atau kayak gimana itu kalau misalnya di ruang Zoom atau misalnya nanti kalau di ruang offline kita yakin misalnya handphonenya udah dalam keadaan silent dan lain sebagainya, tidak potong pembicaraan dan lain-lain. Itu respect dalam hal ini. Kalau ada teman-teman yang mau nambahin tentang respectnya seperti apa boleh. Oke, kalau misalnya nggak ada mungkin lanjut ya. Yang kedua adalah support. Kita setuju bahwa kita akan saling support gitu ya, support satu sama lain di dalam grup. Kemudian yang ketiga, kita perlu konsen. Jadi mungkin kalau di sini mungkin kita tidak akan saling sentuh menyentuh gitu ya. Nah, nanti mungkin di apa namanya di pelatihan offline nanti akan ada bagian yang seru yang akan sedikit teatrikal. Tapi kalau misalnya ada boundaries tertentu, minta izin dulu, apakah boleh atau enggak gitu ya. Boleh nggak nih kira-kira aku sebelahan sama kamu atau apa. Nah itu always get explicit verbal consent. Jadi beneran harus tanya dulu gitu. Terus kalau misalnya mau foto bareng atau apa, make sure teman-temannya emang seneng foto-fotonya di-share dan lain sebagainya. Ini boleh nggak aku share, aku tag kamu ya dan lain sebagainya. Jadi itu perlu ditanyakan secara apa ya istilahnya, secara jelas gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah Chatham House Rules. Jadi, di sini kalau misalnya kita dapat informasi dari sini, kita sebenarnya boleh banget untuk nge-share ke misalnya ke teman-teman yang lain atau apa, tapi jangan lupa untuk menyebutkan dari mana asalnya. Misalnya nanti Kak Yasmina ngasih tahu tentang apa, nah sebutin nih, ini insight yang diambil dari Kak Yasmina misalnya dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada right to pass. Artinya kalau misalnya nih di satu hari nanti karena satu hari di kegiatan-kegiatan selanjutnya ya, karena nanti akan ada storytelling yang misalnya agak terlalu dalam atau apa, terus misalnya kita belum siap karena biasanya kalau udah ngomongin storytelling nggak sedikit yang kemudian terlalu menyentuh gitu ya sehingga harus menitikan air mata terus kayak aku belum siap ngomong, aku skip dulu deh, boleh yang lain dulu misalnya, itu feel free gitu. Jadi be genuine gitu ya, jadi dirimu sendiri aja. Kalau misalnya emang butuh ruang untuk skip dulu, boleh ngomong aja skip dulu gitu. Nah, untuk selanjutnya boleh dilanjut sama Kak Rosa nih, ada non-judgmental approach dan lain sebagainya. Kak Rosa udah siap untuk bantu aku bacain? Siap, boleh, boleh. Oke, mangga Kak Rosa. Oke, yang selanjutnya itu ada non-judgmental approach. Jadi di situ tuh menjelaskan bahwa kita tuh boleh nggak setuju sama orang lain, tapi jangan sampai apa yang kita sampaikan ketidaksetujuan itu membuat seseorang perasaannya tuh menjadi down.
Kemudian ada claiming our opinion gitu. Kita pada saat forum itu kita bebas gitu untuk beropini menggunakan opini kita. Tapi jangan juga membuat suatu opini menjadi opini yang digeneralisasi gitu. Karena kan belum tentu apa yang kita sampaikan bisa mewakili orang lain. Nah, karena kemudian berlanjut lagi ada yang sensitivity to diversity gitu. Kita juga kan mengingat bahwa makhluk di bumi itu kan diciptakan secara beragam dan berbeda. Kita juga mengenali bahwa Indonesia itu negara yang multikultural gitu. Ada perbedaan suku, bahasa dan lainnya gitu. Jangan melihat sebuah perbedaan tuh sebagai sebuah ancaman atau sesuatu hal yang konteksnya negatif, tapi kita bisa melihat suatu perbedaan adalah suatu keberuntungan, bahkan kalau kata Thomas Berry, diversity itu is a magic gitu. Perbedaan adalah sebuah keajaiban gitu yang perlu kita syukuri. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Rosa. Wah, happy banget ya dijelasinnya detail dan bikin ngerti banget juga. Oke, selanjutnya Kak Haidar udah ready nih. Kita punya 4 poin terakhir yang bisa dibacain dan dijelaskan secara singkat sama Kak Haidar. Mangga. Di sini ada yang anonymity. Anonymity. Apa itu teh? It is okay to ask any question or make any comment anonymously by using the suggestion box. Mungkin saya bertanya tapi di kolom komentar gitu ya. Terus have a good time. It's okay to have a good time. Creating a safe space is about coming together as a community, being mutually supportive and enjoying each other qualities. Apa itu? Oke, mungkin intinya kita have a good time gitu ya. Kalau menurut Kak Oke. Haidar nih, having good time tuh kayak gimana sih? Having good time itu ya santai aja. Nah, Jangan itu. dibawa berat, jangan dibawa. Nah, siap itu banget. Jadi benar itu sih yang kita setujui bareng. Boleh lanjutin Kak Haidar? Terus lanjut, be respectful in meeting space. Don't talk over other or interrupt. If you disagree with someone, engage in respectful debate. Don't get personal. Before speaking or sharing, ask, is it accurate and fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? Don't talk to, jangan ngomong saat orang lain selain apa? Maksudnya kalau mau ngomong juga harus instruksi gitu. Dan menunggu persetujuan itu seseorang itu. Dan ketika debate harus respect, harus menghormati lawan, jangan berhubungan dengan personal gitu. Lalu sebelum berbagi, ini benar gak nih konsepnya ke sini gitu, atau bagus gak nih apa pertemanannya gitu dan sebagainya. Mantap, Lanjut, satu lagi. be responsible for your own action. Be aware that your comment and action do have an effect on others. Avoid incendiary or hateful remarks or content using or promotion incendiary image or message that encourage hate or violence or aim to disparage other based on the religion, culture, or belief. Be responsible. Yes. Bertanggung jawab atas apa yang aku dapat mungkin ya. Sadar konten kamu tuh
konten dan aksi kamu tahu efeknya lah, tahu efek Hmm. samping dari apa yang kamu jelaskan, yang kamu lakukan dan kamu bicara, bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu bicarakan mungkin gitu ya. Oke, mantap banget. Thank you Haidar udah bantu buat ngebacain dan ngejelasin gitu ya. Ini hal-hal yang akan kita setujui bersama. Mulai dari atas sampai bawah kita akan setuju bahwa kita akan saling respect, kita tidak akan saling judgment, dan kita akan having good time. Jadi kalau misalnya teman-teman senang berpendapat, sampaikan pendapatnya, tapi tetap respect gitu. Jadi tetap dipikirin dulu nih secara mindful gitu. Kira-kira pendapatnya akan menyakiti sebagian orang atau tidak? Karena sebenarnya terkait storytelling itu sendiri, kadang suka ada hal-hal yang apa ya istilahnya masuk ke ranah privasi gitu ya. Terus ada yang mungkin berbeda value-nya, menurut saya ini boleh, menurut saya ini tidak boleh, dan lain sebagainya. Ditambah, nah isu zero waste lifestyle ini juga kadang-kadang kalau ada yang keceplosan, suka ada nih yang nyindir-nyindir kemana-mana gitu ya. Nah, itu kita bisa dengan respectful dan responsible untuk menyampaikan dengan cara yang benar-benar sehat gitu ya, tapi tetap chill. Tadi kalau kata Haidar ya santuy gitu ya, have a good time itu santuy gitu ya. Jadi yang paling penting tuh sebenarnya have a good time dulu, karena kalau kita ada di state yang good time, kita akan tahu hal-hal baik apa yang harus kita pegang gitu sih sebenarnya. Jadi uh, apa namanya tetap pegang hal-hal baiknya, tapi jangan jadi tegang. Ini tidak setegang itu gitu ya. Bawa santuy aja gitu teman-teman. Nah, karena ini adalah charter gitu ya, deklarasi, maka aku membutuhkan persetujuan teman-teman. Nah, gimana caranya teman-teman mengaku ini setuju? Apakah harus ada tanda tangan gitu ya, pengumpulan tanda tangan? Tentu saja tidak. Teman-teman boleh kirim jempolnya, boleh di reaction ataupun di apa nih namanya di comment box itu kasih jempol untuk tanda setuju. Tapi kalau ada yang nggak setuju, nah karena kita terbuka sama pendapat, boleh silakan ada masukan nggak nih kira-kira aku nggak setuju nih bagian ini, kok ini kayaknya ribet banget, nggak usah dia ada ini dibuang aja misalnya. Atau ada tambahan. Kayaknya kita harus setuju untuk apa nih ya, sama-sama apa, kita harus setuju untuk apa dan lain sebagainya. Tapi kalau udah oke, kayaknya udah pas gitu ya. Boleh kasih aku jempolnya. Kak Rosa udah kasih jempol. Ada lagi siapa nih yang kasih jempol? Kasih aku jempol banyak-banyak. Oke, udah pada setuju? Iya, thank you. Kak Ayu, Kak Baik. Iya, siap. Berarti kita sudah sama-sama setuju sama deklarasi ini. Dan yang paling penting juga adalah kita sama-sama saling support ya tadi ya. Kita akan saling support satu sama lain. Kang Elan setuju, mantap. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi utamanya, diingetin sama Kak Malvin nih katanya untuk tolong bantu isi formulir absensinya. Di situ udah ada link yang di-share di comment box. Jadi mangga teman-teman diisi dulu untuk itunya ya, apa namanya? eh absensinya. Nah, sepertinya karena mungkin sudah mendekati waktu intinya gitu ya, mungkin langsung aja aku akan panggilkan Kak Poet sebagai moderator. Kak Poet mungkin boleh coba halo-halo dulu sama teman-teman. Waktu dan tempat aku akan serahkan ya ke Kak Poet ya. Siap. Terima Oke, kasih thank you Kak Vicky. teman-teman. Have a good time. Jangan bosen-bosen ya teman-teman. Karena bakal ketemu aku, ketemu Kak Vicky juga, dan nanti beberapa teman-teman dari Duta Cerita dan juga dari trainer YPBB yang lain. Sampai hari Minggu nih kita ya. Dan rangkaian apa namanya workshop kita ini kita bikin 3 part, ada pre-workshop, kemudian ada workshop dan juga ada post-workshop. Itu tuh sengaja gitu karena pada saat workshop itu kita kepengen fokus ke pelatihan, jadi sambutan, kemudian cerita charter, kemudian yang begini-begini tuh kita beresin di pre-workshop aja dulu gitu, termasuk welcoming peserta hari ini gitu, penyambutan
teman-teman yang sudah terpilih gitu kan. Kita memilih teman-teman ini pakai, maksudnya diseleksi ya. Ada beberapa teman-teman yang tidak terseleksi CV-nya, kriterianya dan lain sebagainya. Jadi please consider this event benar-benar serius gitu. Karena kita juga serius apa ya, mentreatment teman-teman gitu sebagai peserta terpilih kita. Kurang lebih begitu. Sekali lagi kita kepengen ngucapin selamat kepada teman-teman yang sudah terpilih. Mungkin sebelum kita masuk ke materi sore hari ini, saya kepengen baca CV-nya Mbak Yasmina dulu ya, supaya teman-teman ini bisa kenal lebih dekat siapa sih pemateri kita hari ini gitu kan. Kalau misalnya kita tidak kenal, maka tidak sayang. Mohon dibantu Kak Malvin untuk screen sharing. Sebenarnya CV Mbak Yasmina ini panjang banget, ada 17 halaman. Tapi aku mau bacain karir timeline aja lah ya, supaya lebih singkat. Kalau baca 17 halaman agak panjang, karena beliau ini benar-benar pengalamannya sudah luar biasa sekali. Mbak Yasmina itu di tahun 2017 dan juga sampai 2011 merupakan seorang jurnalis di PT Republika Media Mandiri atau di Republika. Republika itu salah satu media yang teman-teman juga tahu ya, media nasional yang sangat kredibilitasnya baik gitu. Jadi Mbak Yasmina berawal dari jurnalis dulu. Kemudian Mbak Yasmina mengalami karir break ketika beliau melahirkan anak pertamanya di tahun 2011 sampai 2015. And was taking a break full time from full time work ya. Jadi break dulu dari full time work karena kebetulan pada saat itu beliau mempunyai anak. Dan juga mempunyai experience baru sebagai seorang ibu. Nah, during that time, she wrote several online media outlets as a freelancer. Tapi meskipun lagi career break, Kak Yasmina tetap menjadi seorang freelancer ya, dengan menulis di beberapa online media. Kemudian, nah ini nih yang menurut saya revolusioner ya semenjak mengikuti Mbak Yasmina gitu. Di tahun 2015 sampai sekarang Mbak Yasmina itu membangun Akar Family. Akar Family ini ada banyak ya turunan. Jadi ketika Mbak Yasmina menjadi seorang ibu, beliau itu banyak belajar tentang parenting, kemudian mengerti banyak masalah yang dihadapi oleh seorang ibu. Karena itulah Mbak Yasmina membangun Akar Family. Akar Family ini di 2015 itu yang berdiri itu adalah Root Learning Center. Root Learning Center itu daycare, preschool, dan juga kindergarten ya. Ini adalah kebutuhan emak-emak yang bekerja biasanya. Makanya menitipkan anaknya di daycare. Tapi tidak hanya daycare ya, ada juga preschool dan juga TK ya, kindergarten. Kemudian, kok pindah? Mana karir? Oh, sorry. Ada juga Healthy Roots. Nah, namanya daycare butuh food service. Jadi ada Children Healthy Food Service. Nah, yang membedakan dari catering lainnya adalah ini tuh healthy food service, oke? Begitu. Kemudian ada juga Parenting is Easy yang didirikan tahun 2018, itu adalah parenting community. Dan juga di 2021 ada Peribumi yang merupakan Climate Change Education and Social Impact Movement. Kebetulan saya sendiri adalah Duta Ibu Asaka 2023 yang merupakan anak didiknya Peribumi nih. Jadi saya kenal Mbak Yasmina karena di 2023 Mbak Yasmina itu membuat Duta Ibu Asaka ya. Jadi, sedangkan Peribuminya sendiri sudah berdiri di tahun 2021. Nah, nggak berhenti sampai situ. Di 2024 bikin My Roots App. Wah, ada aplikasinya juga nih. Ini belum ada keterangannya kayaknya. Masih harus ditanya nih mungkin ya ke Mbak Yasmina. Dan di 2023 sampai sekarang beliau
menjadi co-owner dari Mall Sampah. Nah, Mall Sampah ini didirikan bersama dengan Adi Syaifullah karena mau expand her work dengan Pribumi. Pribumi itu kan memang bergerak di bidang climate ya, climate education. Jadi Mall Sampah ini seperti realisasi dari pembelajaran anak-anak Pribumi gitu mungkin ya. Oke, selain karir timeline ada juga Kak Malvin tolong di honors and award. Nah, ini nih yang spektakuler ya. Banyak banget penghargaan yang udah didapatkan oleh Mbak Yasmina. Nih, 2022 selected as fellow di The Climate Parent Fellowship dari Our Kids Climate. Kemudian Oktober sampai November 22 itu dapat Autumn Challenge on Climate Resilience and Justice dari UNITAR di Geneva Tsinghua Initiative and Crowd for SDG Project. Keren banget nggak sih? Kemudian di 2023, Juni 2023 sampai 2024, nih, completed the Asia Pacific Core Accelerator 2023. Nah, ini itu yang mengadakan adalah UN Women dan Seed Stars. Wih. Kemudian di Mei 2024 terpilih sebagai Women Entrepreneur for Good Sprint Program 2024. Keren banget dari Women's Forum. Kemudian di September 2024 terpilih sebagai Kindness Leadership 50 Leading Light Asia Pacific 2024. Ngefans saya tuh sama Mbak Yasmina. Oke, Mbak Yasmina udah ada di sini kayaknya ya. Sudah. Oke, Mbak Yasmina, halo. Selamat datang di acara Turun Tangan Bandung, Mbak Yasmina. Terima kasih loh sudah diundang. Aku agak risih dibacain. Aku Gak tuh apa-apa, kan harus kenal, Mbak. Gitu. Oke, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi lah ya. Pemateri sudah ada. Langsung aja di-offer ke Mbak Yasmina. Aku boleh share screen kan? Boleh, boleh. Saya masih disable soalnya. Oh, Malvin. Kak Malvin? Udah, oke. Oke. Oke, wait. Sebelum memulai aku mau menyapa dulu deh teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar? Apakah hari ini adalah hari yang melelahkan? Aku nih habis kebut-kebutan di jalan yang macet supaya bisa sampai ke rumah jadi bisa ngisi. Oke, kemarin pas dikasih Thor sama Kak Poet itu diminta cerita soal judul besarnya sih manis banget ya, kita yang butuh bumi atau bumi yang butuh kita. Karena aku selalu memulai segalanya dengan connection, jadi sebetulnya kita semua saling membutuhkan sih sebenarnya. Jadi kalau aku cerita soal aku disclaimer dulu deh. Untuk aku tuh lebih suka cerita soal praktikal, hal-hal yang praktikal ya. Jadi hal-hal yang memang sudah aku jalankan, yang sudah aku lakukan, dan mungkin bisa jadi idea buat teman-teman ketika menjalankan komunitasnya masing-masing. Bagaimana sih caranya? Kan kalau tadi aku dengerin sambutannya kayaknya justru poin yang akan dibahas adalah bagaimana komunitasnya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak perlu heboh, nggak perlu butuh dana besar kalau untuk memulainya, tapi bisa perlahan, yang penting kita mulai sesuatu gitu ya. Bener nggak aku? Jadi aku mau cerita soal bagaimana aku menjalankan Pribumi, tapi tentu kita mulai dulu dari cerita awalnya. Nah, kalau kita ngomongin perubahan iklim, sebenarnya apa sih perubahan iklim itu? Aku tahu sih kayaknya semua orang pasti sudah cukup paham ya, suhu bumi yang meningkat karena gas yang melubangi lapisan atmosfer, ada karbon dioksida, ada belerang dioksida, ada nitrogen monoksida, ada nitrogen dioksida, ada metan, dan ada CFC yang biasanya datangnya dari AC ya. Sebenarnya normal beberapa gas ini emang secara alami dan
ada secara alami dan emang dilepas ke lapisan atmosfer, tapi aktivitas manusia menyebabkan gas-gas ini dilepas dalam jumlah yang terlalu besar. Dan kalau kita bicara soal jumlah yang terlalu besar, tentu datangnya dari tempat yang besar, industri misalnya. Nah, hal yang paling sering terjadi di antara campaign-campaign atau project-project atau isu-isu di media soal climate change adalah yang harus disalahin tuh pengusaha dan pemerintah. Selalu itu ya, selalu bicara soal harusnya pengusaha atau industri-industri besar bikin pabrik yang lebih ramah lingkungan atau zero karbon dan sebagainya. Tapi kenyataannya sebenarnya kalau aku ngelihatnya dari POV aku bahwa industri yang nggak akan jalan tanpa demand. Yang akan memberikan demand adalah individu, keluarga, ya kan? Sebenarnya household itu punya peran yang sangat besar dalam menentukan apakah industri akan berjalan atau tidak. Industri akan subur atau tidak. Bagaimana kita di-set untuk terus-terusan belanja. Bagaimana kita di-set untuk mengandalkan PDB negara dari belanja. Nah, demand ini yang akhirnya jadi sorotan kami sebenarnya. 2 poin ini yang jadi root cause perubahan iklim sekarang ini, pola produksi dan konsumsi. Yang tadi aku bahas juga ya, kalau emang nggak ada demand-nya tentu nggak akan ada produksi yang berlebihan. Ya kayak hewan aja kan, kita sebenarnya mamalia yang sama ya. Kalau lapar ya kita cari makan. Kayak indigenous yang hidup di hutan gitu kan, kita kalau lapar cari makan, kalau kenyang ya udah gitu. Tapi sekarang kan kita nyimpen, semuanya kita simpen dan bahkan berlebihan sampai nggak muat. Jadi kalau prinsipnya mendingan nambah lemari daripada ngurangin barang, nah waspadalah. Jadi pola produksi dan konsumsi yang tadi aku ceritain itu saling berkaitan antara supply dan demand. Kebiasaan kita terus-terusan beli sampai rumahnya penuh, kayak yang tadi di halaman pertama tuh, sampai punya gudang, nambahin lemari gitu kan. Sesuatu yang sebenarnya nggak perlu gitu, kalau kita punya prinsip untuk saling berbagi. Akhirnya ini menghasilkan banyak sampah yang numpuk di TPA, menghasilkan gas metan, bepergian terus-menerus pakai kendaraan sampai langitnya warnanya abu-abu. Rame ya di sosial media ya. Nggak hanya itu, kalau ada di dalam ruangan terus-terusan, ya kita kurang nih main ke taman, kurang nih main ke luar yang olahraga, jalan kaki, main sepeda, tentu di rumah gerah pakai AC. Itu melepas CFC banyak banget. Namun yang paling penting sebetulnya rasa terkoneksi kita satu sama lain terhadap sesama manusia maupun seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ya kan? Yang rasanya tuh sering terabaikan gitu sekarang. Karena kita ngerasa bahwa belanja, bekerja, atau menghabiskan waktu dengan menikmati layar tuh adalah bentuk kebahagiaan. Kita tuh sering lupa kalau manusia tuh lebih butuh koneksi buat bertahan hidup. Kita tuh sering lupa kalau nilai konsumsi yang sebetulnya udah ada, nilai komunal yang sebetulnya sudah ada di dalam core memory di otak, itu adalah gaya leluhurnya Indonesia. Kita tuh komunal banget kan, orang Indonesia tuh senang banget ngumpul, senang banget bareng-bareng, makanya rumah-rumah asli Indonesia besar-besar. Nggak kayak orang Jepang ya, rumahnya kecil-kecil gitu. Orang Indonesia tuh rumahnya besar-besar karena tinggal sama keluarga, deket sama tetangga, dikit-dikit bikin kenduri gitu kan. Kita tuh komunal banget, terkoneksi banget satu sama lain, tapi lupa lebih suka belanja sekarang, lebih suka ke mall. Nah, oke, ini tadi harusnya aku ceritain yang tadi ya. Sorry ini aku skip ininya. Oke, jadi disinilah yang harusnya kita ceritain, harusnya yang kita bahas adalah apa sih yang mestinya dilakuin gitu kalau emang kita mau memperbaiki situasi sekarang. Selain tadi membangun lagi koneksinya, hal-hal teknis yang harus kita lakukan tuh recycling,
atau refuse. Kalau aku lebih pilih refuse. Recycling itu jalan terakhir sebenarnya. Karena dari awal kita emang nggak mau. Jadi ini tuh lucu. Aku tuh sering denger cerita kalau kayak Ibu Asaka gitu, suka pada cerita. Iya nih susah banget kalau ngajak arisan tetangga buat pakai gelas. Lebih milih pakai aqua, aku nyebut merek deh gue. Lebih milih pakai air mineral dalam kemasan. Terus habis itu bilang, kan ada bank sampah gitu. Nanti juga diolah sama bank sampah, nggak apa-apa kok, pakai aja gitu. Ya kan? Kalau mengandalkan recycling, cara berpikir kita akan seperti itu. Kan rasanya kayak ya terus pabriknya akan tetap memproduksi dong. Ya kan? Itu akan terus cyclingnya akan terus terjadi kalau kita nggak stop. Ya dong. Kalau kita nggak apa ya avoid gitu, nggak menghindari hal-hal yang sebenarnya akan mencelakakan kita pada akhirnya gitu. Nah itu dia yang sebenarnya harus mulai ditanamkan. Makanya kalau di Pribumi kami mulainya selalu dari behavior change. Bagaimana cara mengubah perilaku individu, keluarga, komunitas, sampai ke bagaimana caranya supaya ini terus dilakukan, tidak hanya terjadi sekali aja. Karena sayang banget gitu kalau udah pernah belum sih ke TPST, apa ya nyebutnya TPA ya, ke landfill gitu. Udah pernah belum ngelihat itu kayak apa situasinya kan? Kalau aku di kantor tuh kayak ospek wajib pergi ke situ karena kami menerapkan sistem memilah sampah dan mengkompos segala macam di kantor. Jadi anak-anak baru akan harus pergi ke TPST untuk melihat kayak apa sih situasinya sampah yang kita buang. Kalau kita bukan bagian dari perubahan, berarti kita adalah bagian dari masalah loh. Oke, nah karena itulah kami menyusun ini 10R. Apa ya, kalau kita bicara soal perubahan-perubahan perilaku, kan kalau biasanya kita cuma dengar 3R gitu. 5R kita bikin 10 biar banyak. Jadi banyak opsinya gitu maksudnya. Jadi banyak opsinya. Tentu yang paling penting kita rethink ya, mikir nih kalau mau beli mikir di rumah udah punya belum ya, perlu banget nggak sih, perlu atau mau atau perlu gitu. Itu banyak banget yang harus dipikirin sebelum memutuskan untuk membeli barang. Kemudian kalau ya itu kayak tadi aku ceritain kalau arisan dibilang harus pakai nggak apa-apa kok pakai botol plastik kan ada bank sampah. Sebisa-bisanya ngajak orang untuk refuse, tolak gitu, jangan nggak bisa kita pakai ini aja, nggak apa-apa nanti kita saling bantu buat cuci piringnya misalnya, nggak apa-apa nanti kita kalau kurang gelasnya nanti kita bawain gitu, bareng-bareng. Ya itu kan justru nilai koneksinya ketika kalau dulu kan nggak ada opsi botol kemasan gitu, nggak ada opsi gelas kemasan gitu ya kan, leluhur kita pakai apa? Pakai apapun yang mereka punya kan gitu. Jadi bukan berarti kita kemudian melupakan teknologi dan kembali ke zaman purba ya, bukan, tapi kan kita sekarang punya gelas. Itu bisa dipakai gitu dan itu kan termasuk bagian dari barang modern gitu. Buat kami lebih baik berpikir ulang dan menolak membeli sesuatu sebelum merasa bahwa barang tersebut bisa di-recycle. Nah, dari 10 poin ini sebenarnya semuanya kurang lebih mirip ya, cuman beda-beda diksi supaya lebih details. Tapi kami melibatkan satu nih, kupu-kupunya tuh nomor 10. Ramble namanya. Sebenarnya kalau diterjemahin bebas gitu ya, ramble itu cuman jalan-jalan tanpa tujuan. Apa ya? Ini hal yang sebenarnya kita lupa. Kayak kalau aku nih karena punya sekolah gitu ya, yang paling sering ketemu adalah orang tua tuh selalu mengajak anak bermain dengan agenda. Maksudnya ketika lagi main nih, terus, Dek, ini warnanya apa? Ini berapa nih angka? Coba kita hitung yuk, 1, 2, itu agenda ya? Maksudnya main itu kan, ingat gak sih kalau kita kecil tuh dulu kita main tak umpet gitu, main guling-gulingan, main sepeda, itu kan basicnya imajinasi ya, bukan PR gitu, bukan agenda bahwa aku harus bisa menghafal warna, aku harus bisa menghafal angka, aku harus bisa membaca gitu. Bukan itu agendanya, kita main ya main gitu, tanpa agenda. Ya
main aja, menikmati apa yang ada di alam gitu, mainan batu. Batu bisa jadi mainan loh dulu, ya kan? Mainan tanah, mainan gulma tuh jadi mimian. Sesuatu yang ya dasarnya imajinasi gitu, bukan 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 apa ya, bukan agenda untuk belajar, bukan sesuatu yang memang diagendakan, oh capaiannya udah sini oke contreng, itu sekolah. Sekolah itu tanggung jawabnya begitu. Tapi orang tua enggak gitu. Jadi kegiatan yang menyenangkan banget untuk dilakukan bersama keluarga gitu misalnya kayak ya kita lebih sering milih untuk main ke mall gitu karena ya gampang aja gitu kan. Nggak usah mikir, datang makan, keliling-keliling, jalan-jalan, ntar beli mainan, udah pulang gitu. Kalau kita main ke taman dan dilakukan bareng-bareng gitu, jalannya naik sepeda, itu banyak banget dampaknya luar biasa buat kesehatan kita, buat pertumbuhan otak, buat apa namanya mengurangi sampah, penggunaan energi, semuanya kena tuh dari Rembel. Hal-hal yang sekarang jadi terlupakan karena semua hal harus pakai agenda, semua hal harus pakai capaian, semua hal harus dikejar apa ada sesuatu yang harus dikejar gitu dari kegiatan-kegiatan dilakukan bersama keluarga itu kenapa gitu buat apa kadang-kadang kan kita ya rembel aja being rembel aja main aja gak usah ada sesuatu yang pengen dikejar gitu. Nah karena kita bicara soal root cause dan value sebagai solusi artinya kita bicara soal gaya hidup dalam lingkup terkecil dan terpenting makanya kami mulainya dari keluarga dan sekolah sebenarnya dan social circle itu adalah bagian ya karena itu in between ya kalau anak-anak misalnya kita di rumah yang paling berperan buat hidupnya kan orang tuanya terus di sekolah ada gurunya ada komunitas sekolah lalu ketika dia main di rumah ada social circle-nya ada termasuk kakek nenek gitu pengasuh di rumah nah makanya kami mulai Pribumi itu dari 3 kelompok ini karena sebetulnya peran mereka yang paling penting buat ngurangin keterpaparan anak-anak karena kan kita ngomongin kalau kita ngomongin siapa yang paling butuh sebenarnya anak-anak ya. Yang mereka yang akan kita tinggalkan bumi ini loh nanti. Kita kan nggak tahu nih kita apa sampai kapan hidupnya. Nah, habis itu kita ninggalin apa buat mereka gitu kan. Dari dampak krisis iklim ini. Kalau mencegah sekarang sebenarnya bisa dilakukan dan harus dilakukan, tapi melakukan sesuatu untuk agar perubahan iklim dampaknya nggak semakin buruk ini loh. Yang paling penting buat kita lakukan sekarang jadinya. Orang tua tuh adalah decision maker di rumah, ibu terutama. Yang bisa mengatur pemilahan sampah di rumah, yang bisa mengatur pemakaian energi di rumah, ibunya. Di sekolah tentu guru dan komunitas sekolahnya, dan di antara teman-teman kalau anak-anak kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang kita ajarkan di rumah, hal-hal yang diajarkan di sekolah, maka dia akan jadi anak-anak yang bisa mempengaruhi lingkungannya. Oke, gimana cara paling efektifnya? Hal utama yang harus kita lakukan bersama-sama adalah punya why. Jadi kalau aku harus mengisi mentoring atau pelatihan atau apapun, pasti aku akan selalu mulai dari why. Karena banyak sekali dari kita ya sedunia ini kayaknya seringkali lebih fokus pada what, how, who. Why itu penting banget sebagai landasan. Punya alasan besar untuk melakukan perubahan perilaku dalam mencegah dampak yang lebih bahaya buat masa depan. Jadi ada Yale Program on Climate Change Communication pernah publikasi hasil penelitian yang membuktikan bahwa alasan terbesar manusia dalam melakukan perubahan menuju kebaikan bukan rasa takut, bukan ditakut-takutin nanti gempa, nanti terjadi lempeng bergeser karena esnya mencair maka permukaan air laut naik lalu lempengnya bergeser maka akan sering terjadi gempa, banyak nyamuk dan sebagainya itu kan terus-terusan that's right gitu, banjir dan sebagainya itu akan terjadi perubahan udara, perubahan weather ya sekarang yang kita alamin hujan terus, tar panas, tar hujan gitu udah nggak jelas kapan musimnya ya kan itu udah terjadi sekarang udah terasa nyamuk banyak alergi udara segala macam tuh semua udah terjadi tapi buat nakut-nakutin orang rasanya nggak perlu ditakut-takutin juga kita harusnya udah takut sih
justru yang akan memberikan orang motivasi dalam menemukan why-nya adalah harapan, cinta, rasa sayang. Karena cuman rasa sayang yang bisa memantik hasrat untuk melindungi yang kita cintai. Dari alasan ini kita tentu akan membiasakan perilaku-perilaku tersebut di rumah, ya kan? Dan juga di sekolah. Makanya yang kami lakukan adalah pelatihan, pendampingan, pemberdayaan, memberikan pengetahuan, keterampilan, attitude buat para ibu, buat guru-guru, buat anak-anak, dan bahkan juga buat remaja sekarang. Jadi kalau fokusnya teman-teman ada di storytelling juga, bahkan itu adalah sesuatu yang akan sangat bermanfaat dalam melakukan perubahan. Karena ya itu tadi, kalau kata Yale aja cara penelitiannya dari universitas besar kayak Yale ya, sayang itu adalah poin utama untuk melakukan perubahan. Kalau kita bisa men-trigger rasa sayang itu dari cerita, dampaknya besar banget loh. Nah, kalau ini ya simpelnya adalah alur berpikir yang selalu kami tanamkan, bahwa kita mulai dengan koneksi dengan diri sendiri akan membuat kita ingin membagi dengan orang lain atau makhluk hidup lain di bumi ini. Rasa cinta yang tumbuh itu akan membiasakan kita untuk menjalankan pola mindful, berkesadaran ya, dan berkelanjutan sustainability dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau buat anak balita itu sesimpel dari makan, tidur, toileting gitu. Kalau untuk orang dewasa itu akan sesimpel kita memahami diri sendiri, tahu emosi, memahami apa yang kita rasakan, being genuine sama diri sendiri, lalu pada akhirnya kita akan bisa menceritakan itu ke orang lain. Apa ya? Kalau kita tahu kebutuhan diri kita apa, kita jadi nggak akan beli yang kita nggak perlu, ya nggak? Nggak akan melakukan hal yang nggak penting. Jadi nggak membuang sampah atau energi. Simpel banget loh sebenarnya. Tapi emang situasi ini jadi agak sulit karena kita jadi terbiasa dengan cara-cara kapitalis ya. Cara-cara yang dibiasakan oleh industri besar, oleh para pemegang peran di dunia ini untuk mengobati stres dengan belanja. Bukan dengan berpelukan, padahal berpelukan itu gratis. Dan tidak membuang sampah, tidak membuang energi. Nah, ini yang jadi teori of change kami, cara berpikir terkoneksi artinya mampu berpikir secara integrasi. Berkolaborasi dan berpartner dengan semua pihak akan membantu cita-cita yang diinginkan lebih cepat tercapai. Karena itu dari 2021 sampai sekarang kami melakukan banyak banget kolaborasi dengan teman-teman lokal, nasional, internasional buat ngedukung Peribumi dan Ibu Asaka, Kapten Kepik, semuanya. Pokoknya sebisa mungkin siapapun yang bisa kita ajak temenan, siapapun yang bisa kita ajak kolaborasi, pasti akan kita ajak. Apalagi habis pelatihan, ya, kalau duta-duta kami di Ibu Asaka dan Kapten Kepik harus menciptakan dan memperbesar proyeknya supaya bisa memberikan dampak yang lebih ekstensif di daerahnya masing-masing. Tapi jadi waktu 2022 kami pelatihan pertama, hal yang paling sering dibilang sama orang adalah, ngapain sih ngajarin ibu-ibu? Emang gak capek? Ibu-ibu kan ngesen kiri belok kanan gitu. Serendah itu loh orang-orang memandang ibu-ibu. Gila ya? Gila loh, padahal mereka diasuh sama ibunya. Aku tuh suka, emang nyokap lu gitu? Maksudnya kayak, enggak loh, ibu-ibu tuh luar biasa loh. Idenya, kemampuannya, gritnya, kemampuan bernegosiasi, ya kan? Kemampuan berkolaborasi itu luar biasa banget. Yang harus kita lakukan di Peribumi sebenarnya adalah memberikan trigger dan menemani aja supaya nggak ngerasa sendirian, dan supaya ibu-ibu ini tahu kalau mereka nggak pernah sendirian loh, banyak loh yang lakuin hal yang sama gitu. Sampai akhirnya di 2023 orang mulai komen Peribumi ini melakukan sesuatu yang besar dan penting, tapi nggak ada lagi orang yang mau ngelakuin. Ya. Oke, jadi kalau kita cerita lagi soal apa yang kami lakukan, tentu ada peran intervensi. Ini sebenarnya sekarang program yang kami lakukan lebih fokus di ibu-ibu dan anak-anak karena Kapten Kepik dan Ibu Asaka yang lagi jalan. Tapi
kemudian kami bekerja sama dengan banyak organisasi-organisasi lain, maka mulai menjalankan program untuk men-challenge para duta supaya bisa jadi speakers di Terami. Terus mulai juga Kapten Kepik ini udah kohort kedua tahun ini, anak-anak umur 9 sampai 13 tahun yang amazingly mampu loh menjalankan proyeknya masing-masing. Dan sampai sekarang masih konsisten dijalanin sambil sekolah. Tentu dibantu komunitas sekolahnya dan dibantu orang tuanya. Jadi ketika kami bikin kelasnya Kapten Kepik di center kami, anak-anak belajar di kelas dan menjalankan perencanaan proyeknya, orang tuanya juga dapat kelas sepanjang 2 bulan itu, orang tuanya juga dapat kelas. Jadi kami nggak mau kalau ini anak-anak jalan sendiri, orang tuanya cuman ngejar achievement bahwa anak saya melakukan sesuatu yang penting, saya nonton. Jangan dong, kan ngelakuinnya bareng-bareng. Apa ya, pelan-pelan sih, jalannya memang pelan banget Pribumi, karena sebenarnya sih aku mungkin karena aku di dalam ya, aku ngelihatnya pelan sekali karena sebenarnya goalsnya besar banget gitu, dan ya pengennya bisa sustain ya. Nggak apa-apa, menurut aku pelan dan mulai dari kecil itu lebih penting ketimbang tiba-tiba besar terus hilang. Sayang ya. Ini kayaknya datanya tahun berapa ya? Sekarang yang 2025 belum ada data terbaru sih, tapi tadinya memang yang kita kejar adalah jumlah. Cuman sekarang yang kita kejar justru lebih ke quality ya. Jadi kami cuman training 22 ibu asaka tahun ini, dengan modul yang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan lebih ke pengembangan project supaya bisa optimal. Dan kalau projectnya bisa optimal, kami kan bikin showcase di website, bikin showcase di data room kami, lalu biasanya kalau ada tawaran kolaborasi, tawaran kerjasama, partnership dan sebagainya, kami punya loh project di sini. Kami ada loh project Ibu Asaka di sini. Ini ada loh project Ibu Asaka di sini. Atau ada nih Ibu Asaka yang punya ability untuk jadi pembicara loh. Ada nih Ibu Asaka yang bisa jadi mentor loh. Itu termasuk Kapten Kepik. Bahkan kami dari kemarin udah ada beberapa event yang INZS tuh kemarin yang sama Dinopati Jalal, kami menyertakan anak-anak Kapten Kepik untuk ikut serta di dalamnya. Lalu mereka juga sering karena kami dapat undangan-undangan untuk mereka jadi pembicara, anak kecil ini jadi pembicara loh di acara-acara sekolah gitu. Jadi ya spreading sih sebenarnya, karena kami percaya banget sih pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menghasilkan pemimpin-pemimpin lainnya, bukan yang merasa dirinya harus jadi besar sendiri. Lagian capek tau jadi besar sendiri. Situ aja. Ini contoh-contohnya yang dilakukan oleh Ibu Asaka, yang proyek-proyek yang masih berjalan. Sebenarnya di website sudah lengkap sih, kalau mau lihat bisa di pribumi.id. Di situ udah kami kasih showcase-nya, udah ada proyek-proyeknya diceritain satu persatu, nggak cuma di Ibu Asaka tapi juga Kapten Kepik. Nah, untuk ini sebenarnya kalau mau cerita soal bagaimana melakukan perubahan dari hal yang paling kecil atau dari sektor komunitas, itu sebenarnya tidak bisa dibilang hal kecil karena itu hal besar. Karena jumlahnya banyak dan tantangannya berat, tapi uangnya sedikit. Ya kan? Jadi kalau konsisten, kalau persisten, dua kelompok manusia yang ada di komunitas yang punya rasa cinta yang besar, apalagi kalau kayak aku di Pribumi nih, aku ngelihat ibu-ibu dan guru-guru dan anak-anak nih punya rasa cinta yang besar banget gitu. Mungkin lebih besar dari dunia ini gitu. Jadi drive untuk melakukan perubahan demi masa depan anak-anak tuh gak ada yang ngalahin. Di sisi lain anak-anak juga melihat contoh bahwa orang-orang yang mengasuh dan mendidik mereka sehari-hari itu nggak pernah nyerah dan dalam berupaya buat menyelamatkan masa depannya. Nilai yang ditanamkan tuh bukan cuman perubahan perilaku untuk mengatasi dampak krisis iklim, tapi resilience dan semangat yang luar biasa sehingga anak-anak bisa lebih thrive di masa depan. Jadi aku selalu menganalogikan krisis iklim ini kayak tinggal di satu rumah yang reot dan hancur lebur gitu. Tapi kita menempati rumah itu nggak kepengen memperbaiki dan nggak kepengen ngejaga. Masa sih? Kayaknya kalau ada air bunyi ngik aja gatel ya pengen benerin gitu kan. Masa kita tinggal di rumah yang tadinya bagus terus jadi reot terus malah kita hancurin lagi.
malah kita gebukin lagi gitu rumahnya, malah kita copot-copotin pintunya gitu. Masa sih? Emang kita mau tinggal di rumah kayak gitu? Emang mau dikotorin rumah yang kotor aja nggak enak kan? Tapi kita kotorin terus nih rumahnya, yang udah hancur ini malah dikotor-kotorin terus gitu. Sampai nggak bisa ditempatin, membahayakan diri sendiri karena atap dan tembok bisa jatuh kapan aja gitu. Terus kita mau tinggal di mana? Ya nggak? Jadi kalau ditanya kenapa sih ngurusin banget gitu orang dari ngurusin daycare, sekolah, apa segala macam tuh sekarang tiba-tiba malah ada di climate change gitu. Kenapa pengen banget peduli sama isu ini gitu? Ya kalau buat aku sih jawabannya sesimpel ya kalau nggak ya karena saya tinggal di sini. Mau tinggal di mana lagi? Emang I don't have any option. Jadi bukan buat polar bear, bukan buat penyu, tapi buat saya, buat aku, buat anak-anakku. Karena manusia sebetulnya adalah makhluk yang paling lemah di bumi ini. Ya kan? Terima kasih ya. Semoga nggak jadi pusing dengerinnya. Aduh, luar biasa, Mbak Yasmina. Terima kasih. Wow, aku banyak banget tadi aha momen dari apa ya materi Mbak Yasmina tuh kayak kita kalau bukan bagian dari solusi berarti kita bagian dari masalah. itu itu bener banget nih. Kalau bukan bagian dari solusi berarti bagian dari masalah. Jadi kita semua di masalah mungkinnya kalau belum jadi bagian dari solusi gitu. Kemudian ada satu lagi tadi. Apa ya tadi tuh yang kita nih kalau misalnya di sosial cintanya banyak tapi uangnya dikit. Bener banget. Oke. Kayaknya kalau misalnya aku komen terlalu panjang, kesempatan teman-teman buat ketemu Mbak Yasmin ini kan kapan lagi? Lebih baik kita diskusi aja ya. Adakah teman-teman yang mau nanya? Mangga raise hand, open mic, open cam, boleh. Mumpung ada Mbak Yasmina di sini, silahkan bertanya. Ayo, ini ada tanya apapun lah with the expert nih. Ayo. Belum ada yang mau nanya. Aku mau nanya deh sebelum ada. Gue nanya mulu ya. Yasmina. Aku. Oh ini ya, oke. Ya udah, ini aja. Ini peserta paling muda kita Mbak Yasmina. Siapa namanya tadi tuh? Haidar. Aku Mas Haidar. Silakan Haidar. Aku tadi mention Mbak siapa? Mbak Yasmina ya. Mbak Yasmina tadi nge-mention berarti ya yang paling banyak yang paling apa sih? Yang paling impactful itu dari kualitas dan bukan dari kuantitas kan ya. Dan yang aku menarik tuh pembahasan ini sulit untuk nyelamahin ibu-ibu gitu. Nah, menurut Mbak Yasmina, kenapa orang-orang berargumen bahwa ibu-ibu itu sulit untuk dikasih tahu gitu? Menurut kamu kenapa? Enggak, kalau kata aku mah enggak kan. Opini soal ibu-ibu. Oh. Soalnya ini sebenarnya bukan menurut aku loh, ini menurut sosial media gitu. Jadi kalau orang-orang komen tuh pasti kan sebenarnya karena kita tuh kan banyak banget opini kita terbentuk dari apa yang kita lihat dan apa yang kita baca dan apa yang makanya kalau Denia Klinomik tuh temanku dia sering banget bilang cara paling pertama banget yang kalau kita mau melakukan perubahan buat iklim kayak buat apapun itu kebaikan gitu, filter konten-konten yang kita follow. Oh ya. Jadi kalau secara manusiawi bagaimana otak kita bekerja itu adalah dari apa yang terbiasa kita lihat maka itu terinternalisasi. Nah orang-orang ini terbiasa banget ngelihat bahwa itu ibu-ibu tuh kalau ngesen kiri belok kanan, ibu-ibu tuh nggak bisa dibilangin, ibu-ibu tuh kalau salah yang negor, ibu-ibu tuh
Padahal kalau kita ngelihatnya dari sisi positifnya, berarti kan ibu-ibu ini persisten ya. Berarti kan ibu-ibu ini Iya, keras kepala untuk sesuatu yang sebenarnya bisa jadi baik kalau kita ajak buat ngelakuin kebaikan. Ya nggak? betul. Eh, Betul. Jangan terus-terusan dilihat dari sen kiri belok kanan gitu. Jangan terus-terusan dilihat dari ibu-ibu nih ngelawan. Kalau udah nawar nggak boleh tuh, nggak boleh nggak turun harganya. Kalau udah ngomel nggak boleh nggak didengar. Coba kalau nih ibu-ibu suruh ngumpul semuanya, terus ngadepin presiden. Takut nggak tuh presiden kira-kira? Takut sih gue rasa. Jadi pernah ada, jadi ini sebenarnya cerita yang paling sering diceritain sama Sano, Waste for Change. Waktu dari awal kita kenalan sampai pokoknya setiap kali kami merasa down kayak aku punya waktu buat sering, ya cukup sering lah ketemu Sano. Terus Sano tuh selalu cerita soal gerakan ibu-ibu di Jepang. Jadi pernah lah di tahun berapa ya aku lupa. Pokoknya ada deh ilustrasinya di apa tuh namanya di jurnalnya itu bahwa pernah ada gerakan di Jepang yang diinisiasi oleh ibu-ibu karena alasannya sesederhana karena industri buka pabrik di dekat perumahan dan jemuran mereka jadi bau asap. Itu Sampai hal yang segitunya ya. sederhana banget. Jemurannya bau asap, mereka kesel, udah nyuci capek-capek, terus jemurannya jadi bau asap. Akhirnya mereka mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan semua ibu-ibu untuk bikin gerakan besar dalam Oh, melawan pembangunan pabrik itu dan menang, oh, gitu. Jadi oke. no doubt sih, Saya pengen nanya nih. Oke, berarti ya. berarti salah satu proyek sosial yang paling memungkinkan sustainable tuh ya dipengaruhinya ya ibunya gitu ya. Ya kalau kita Soalnya sekarang anaknya tuh uh, buang, kalau anak biasanya kan anak tuh masuk masuk telinga kanan buang telinga kiri cepat banget gitu siklusnya. Tapi kalau ibunya kan pasti keke dan sebagainya gitu kan. Iya. ya betul. Soalnya lagian kalau kita mulai dari anak muda aja yang tinggal di rumah kan yang ngatur ibu. Jadi kalau anaknya ngotot pilah sampah tapi ibunya nggak mau, pasti kalah kan. Tuh. Kalau ibunya yang ngotot kan, anaknya kalah. Oke, terima kasih ya Haidar ya pertanyaannya. Udah terjawab belum Haidar? Cukup terjawab. Oke. Tapi nggak pernah puas. Nanti kita belajar lagi ya lebih dalam ya Haidar. Oke, kayaknya ada penanya yang lain nih. Tadi aku melihat Kak Rosa Adinda Putri sudah melambaikan tangannya. Bukan melambaikan ya, Say. Mengacungkan tangannya. Mangga Kak Rosa. Oke, terima kasih Kak Onel untuk kesempatannya, memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Senang sekali gitu ya, materinya seru gitu. Apalagi tadi berbicara terkait perempuan dan ibu-ibu gitu, perannya gitu seru gitu. Banyak juga kan kayak ibu-ibu yang ngelola bank sampah, terus ngelihat toko Aleta Baun gitu kan, yang juga ibu-ibu gitu, tapi sangat powerful. Mungkin nih, ini Bu Yasmina, saya tuh ingin bertanya. Sebetulnya awalnya saya agak-agak ngerasa gimana ya, agak sedikit hopeless gitu ya terkait masalah lingkungan itu sendiri gitu. Kalau kita ngelihat kan kayak banyak hal-hal kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia ini, kayak kemarin yang ramai itu masalah kasus pertambangan nikel gitu di Papua gitu kan, di Raja Ampat. Nah, terus kayak kita ngelihat bagaimana sih korporasi, terus apa tuh yang tempat-tempat yang memproduksi kayak gitulah. Saya tuh pernah ya bikin konten tentang edukasi memilah sampah gitu dan juga untuk tidak menggunakan kayak produk-produk dengan plastik sekali pakai dan lain sebagainya. Tapi ada juga gitu ya yang komen ke saya tuh gini kayak kenapa harus mengedukasi masyarakatnya terus, harusnya kamu tuh bisa yang apa, yang nggak cuma masyarakat tapi minimal pemerintahnya gitu kan, karena yang harusnya menyetop itu bukan apa, bukan hanya dari masyarakat yang menggunakan tapi juga bagaimana si korporasi ini sendiri atau pemerintah gitu kan istilahnya mengambil kebijakan-kebijakan dengan langkah yang lebih tepat untuk mengurangi si emisi karbon atau mencapai yang net zero emission itu, meskipun kayaknya impossible banget gitu ya.
karena kita terus meningkat dari segi suhu panas bumi juga lebih dari apa yang harusnya diprediksikan gitu. Terus banyak juga terkait tagar yang polluter pays gitu kan. Karena kita yang berusaha, rakyat tuh terus berusaha untuk bisa hidup lebih ramah lingkungan, tapi kan ternyata kayak korporasi dan lain sebagainya belum cukup untuk mendukung itu gitu ya. Terus ternyata cukup complicated juga ketika kita melihat banyak isu-isu pengerusakan lingkungan, terus ada juga masalah pabrik dan lain sebagainya kayak korporasi yang menimbulkan banyak emisi juga ya. Tapi di sisi lain mereka menyerap banyak tenaga kerja gitu, terus memberikan pajak yang cukup besar meskipun kayaknya nggak sebanding sama pengerusakan yang dilakukan gitu kan. Nah, jadi kayak bingung kayak sisi lain masyarakat Indonesia juga banyak gitu yang pengangguran. Kita butuh juga yang namanya yaitu pabrik dan lain sebagainya yang kayak gitu. Terus kemarin saya juga sempat tuh ikut ini kan sekolah sekolah ekologi politik gitu. Saya tuh mengutip satu yang menurut saya menarik kan. Karena kondisi lingkungan kita hari ini adalah cerminan dari bagaimana kondisi politik itu sendiri. Nah, terus kondisi politik itu sendiri gitu. Rosa, kamu overthinking ya Iya, orangnya. terus saya tuh jadi inget juga nih sama sama kata Vandana Sipa. Kalau kata kan dia salah satu tokoh ekofeminis juga kan. Kalau kata dia baiknya sumber daya alam itu kan dikelola baiknya oleh negara gitu kan, bukan oleh swasta. Namun Indonesia sendiri banyak sumber dayanya yang dikelola oleh swasta, bahkan ada perusahaan asing juga kan. Kita ya mengeruk Indonesia dengan sangat. Jadi kayak saya tuh bingungnya kayak wah ini kayak sisi lain possible nggak mungkin nggak mungkin gitu loh. Oke, aku udah Terima boleh kasih. jawab belum? Rosa, aku tanya deh, kalau kamu pikirin semua hal yang complicated dan terintegrasi out-outannya itu, kamu pikirin nih, terus jadi sesuatu nggak? Enggak, kalau dipikirin aja harus ada aksi. Ya jadi jangan dipikirin, ngerti nggak? Jadi aku dulu lama ya jadi jurnalis. Terus hal yang paling berat dari menjadi seorang jurnalis adalah tahu duluan sebelum orang lain tahu. Jadi, kalau kamu membaca semua yang tadi kamu ceritakan itu dari media, aku tahu itu benar atau salahnya. Aku tahu itu bohong atau aslinya. Aku tahu duluan. Sampai skor bola aja aku bisa tahu duluan. Dan itu menyebalkan sekali. Jadi, setiap hari aku berangkat membawa harapan, setiap hari aku pulang nangis. Karena aku dulu penempatan di istana, di istana presiden, wakil presiden, kemana-mana sama presiden, kemana-mana sama orang-orang itu gitu, sama orang-orang yang ada di pedestal itu yang kayak Zeus dan Poseidon itu. Nggak ada loh, nggak ada loh yang sampai skor bola bisa tahu duluan ya karena itu gambling bukan skor. Oke, nggak usah diceritain di sini. Jadi apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan dunia yang secomplicated itu tuh sudah aku telan bertahun-tahun lalu gitu ketika aku bahkan belum menikah dan belum punya anak. Ketika aku akhirnya hamil, aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja jadi jurnalis karena aku tahu bahwa itu sebuah situasi bekerja yang sangat menyenangkan buat aku karena banyak dapat ilmu setiap hari, tapi itu toksik banget karena itu sangat mengganggu. Aku nggak bisa berpikir lurus dan aku jadi tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi sepanjang bertahun-tahun aku jadi jurnalis, aku tidak merasa punya peran penting kecuali membuat ruang pers istana bebas rokok yang alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang karena dulu aku kata-katain itu presidennya. Di berita muncul di headline 1. Menyebalkan sekali gitu. Jadi pada akhirnya aku bisa ubah cuman hal yang sekecil itu. Dan itu terjadi karena aku alami betapa menyebalkannya presiden pada masa itu em, menceritakan ke publik bahwa dia anti rokok, tidak ada asap rokok di istana. Kenyataannya bohong. Di istana itu
tidak boleh ngeliatin ke publik ada asap rokok. Jadi kalau wartawan mau ngerokok, dikurung di dalam ruangan itu, semua wartawan, mau yang hamil, mau yang nyusuin, mau perempuan, laki-laki, siapapun itu, mau yang muda, mau yang tua, dikepin semua dalam satu ruangan itu, dan ada yang ngerokok di situ, banyak yang ngerokok di situ. Cuman karena presidennya tidak mau kelihatan bahwa ada asap rokok. Kebayang ya? Itu hal yang aku alamin, aku tersiksa sekali dengan situasi itu, dan aku benci sekali dengan itu. Maka aku menyuarakannya dan jadi headline satu, dan cuman itu yang bisa aku ubah bertahun-tahun jadi wartawan. Boro-boro ngubah satu negara, boro-boro ngubah satu kota, boro-boro ngubah satu kelurahan. Gak ada, aku cuman ngubah satu press room di istana yang sampai sekarang bebas rokok. Dan orang-orang senang sih, dan aku juga senang, alhamdulillah. Karena itu sangat menyiksa gitu. Kebayangkan, jadi ya akhirnya aku memutuskan untuk resign, punya anak, dan memikirkan apa ya yang harus aku lakukan. Kalau yang aku bisa lakukan kecil, maka aku lakukan aja. Iya, sejak aku berhenti jadi jurnalis, aku tidak langganan koran, mengurangi sekali baca berita. Kayaknya aku cuma tahu isu-isu terbaru dari grup WhatsApp teman-teman jurnalis. Justru, jadi ya udah aja, karena mereka ngomonginnya sambil bercanda gitu ya. Tapi aku bahkan nggak kepengen tahu ada berita apa hari ini, ada berita apa besok gitu, nggak kepengen tahu. Karena itu terlalu melelahkan dan itu cuman akan eh, mengganggu niat baikku. Jadi apa yang bisa aku lakuin? Oke, aku bisa nih bikin daycare, aku bisa nih bikin sekolah, aku bisa nih dengan bikin daycare dan sekolah, aku mencari tenaga kerja yang datangnya dari kampung supaya mereka nggak menikah dini, supaya mereka aku kasih pelatihan, supaya mereka aku kasih penghidupan di sini, pemberdayaan. Jadi mereka punya jenjang karir, bisa jadi guru sekolah. Oh ya udah bikin sekolah deh, biar mereka bisa jadi guru sekolah. Bikin catering deh, biar bisa memanfaatkan tanaman lokal supaya jadi makanan anak-anak terbiasa makan makanan Indonesia, makan buah Indonesia, makan sayur Indonesia. Terima kasih itu kadang aku baca itu jadi terima kasih. Aku ngapain lagi ya? Oh, bikin deh ini komunitas ibu-ibu. Oh, aku bikin deh. Jadi one step at a time, kecil-kecil, nggak ada yang besar. Belum bisa besar-besar banget gitu, ya nggak apa-apa juga. Tapi I do something instead of just thinking about it dan berhenti di situ. Karena ketika jadi jurnalis aku cuma bisa mikirin. Aku cuma bisa nulis berita yang akhirnya nanti kena sensor juga. Karena berita milik yang bayar. Gitu. Jadi kalau kamu baca berita tidak semuanya benar. Mendingan gak usah dibaca. Mendingan kamu perhatiin. Kayak aku tuh kenapa aku memulai Peribumi dari gerakan yang aku selalu bilang ke ibu-ibu, jangan berpikir besar, berpikir kecil aja. Lihat aja yang di sebelah ada apa sih? Karena aku lihat anakku dan teman-temannya, mereka mengakses handphone dengan mudah. Mereka tahu nih berita di Palestina, Israel, kemarin Rusia segala macam mereka tahu. Karena mereka bisa mengakses berita. Tapi apa mereka tahu di sebelahnya ada kebanjiran? Apa mereka tahu bahwa ada anak kecil yang nggak bisa makan di dekat rumah mereka? Apa mereka tahu ada orang-orang yang tidak bisa sekolah di dekat mereka? Nggak tahu, mereka nggak tahu. Kenapa mereka bisa nggak tahu? Itu yang aku bilang terputus. Kita terputus sama hal-hal kecil yang ada di sekitar kita yang sebenarnya jauh lebih penting ketimbang apa yang dari tadi kamu sebutkan. Jauh, jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Yang kecil dan ada di sekitar kita itu urusan kita. Yang besar, korporasi, pemerintah, kamu bisa ngubah siapa? Tidak bisa. Aku juga tidak. Kalau aku jadi kamu, tentu aku akan kehilangan harapan. Tentu aku akan hopeless setiap hari. Terus jadi apa? Nggak ada manfaatnya ya. Gitu. Jadi aku akan lebih suka berjalan berkeliling, melihat. Makanya aku bilang ramble itu penting. Jalan aja keliling, lihat-lihat di sekitar ada apa. Ngapain orang-orang di sekitar? Apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki situasi di sekitarku aja. Nggak usah gede-gede, se-RT, se-RW gitu. Nggak usah gede-gede mikirnya. Capek lah, pemerintah aja nggak bisa ngatasinnya. UN aja nggak bisa ngatasinnya. UN aja bikin apa tuh, kerjaannya bikin simposium, forum, seminar, diskusi, ngundang pengusaha, ngundang ini, ngundang itu, supaya outputnya apa? Dokumen. Dokumennya buat apa? Rekomendasi. Yang ngerjain siapa? Nggak ada yang ngerjain gitu.
Jadi daripada kamu desperate, mendingan jalan-jalan, naik sepeda keliling, lihat ada apa sih di sekitar aku. Itu jauh lebih bermakna ketimbang mikirin hal-hal besar yang nggak ada solusinya. Begitu, Rosa. Aduh, keren banget Bu. Terima kasih, Bu. Jawabannya mantap. Ya, daripada overthinking, kita lebih baik action, cuy. Oke, ini kok semakin banyak pertanyaan ya, dan yang raise hand juga. Ah, ini mau diladenin semua gimana nih? Kasih aja ya, nggak apa-apa ini teman-teman agak molor ya. Ini udah 532, kita nambah sedikit karena tadi mulainya lebih juga. Is it okay? Oke lah ya. Ya udah, kita langsung aja. Yang raise hand dulu aja deh. Atau yang raise hand dulu aja kita habisin. 2 yang raise hand, 2 yang bertanya di kolom chat. Kak Agus Priyatna, mangga. Oke, tes. Oke. Halo Kak, selamat sore. Aku Agus. Maaf, dipotong Bandung. bentar, Kak Agus. Dari Soreang. Make it simple ya, Kak Agus. Halo, Kak Agus. Pertanyaannya Halo, Kak. dibikin. Halo, Kak Agus. Pertanyaannya dibikin Suaranya udah lebih. jelas. Oh, Tes. Udah ya Kak. Oke. Langsung aja ya Kak. Saya izin bertanya dan langsung gayung bersambut dari pemaparan Kak Yasmin. Ini kan judul tema besarnya adalah Storytelling to Heal the World. Nah, yang membuat saya tertarik itu adalah dari storytellingnya nih Kak. Nah, bagaimana mengasah storytelling kita gitu ya, sehingga menghasilkan kita menjadi storyteller yang handal ataupun yang menjadi narator-narator yang bisa bergerak dan menggerakkan. Dah itu aja Kak. Banyak baca, banyak belajar, banyak ngobrol sama orang. Jadi apa ya, bagaimana cara membuat cerita tentu semakin banyak kita paham, semakin banyak kita tahu, semakin kaya diksinya, semakin banyak yang bisa dikasih tahu, semakin banyak yang bisa diceritain. Dan semakin kita tahu sesuatu, semakin kita banyak knowledge dan skillsnya, yang kita ceritakan pasti makin simple. Pasti kita bisa menceritakan hal-hal yang susah dengan bahasa yang gampang. Presentasi aku tadi itu susah loh. Tapi aku ceritakan dengan bahasa segampang mungkin supaya semua orang bisa ngerti. Kenapa? Karena yang aku sering temui adalah teman-teman yang sebenarnya apa ya, kayak aku tuh suka gregetan kalau ngelihat orang pengen ngeritain sesuatu scientific base banget gitu dengan bahasa yang rumit, bahasa yang susah mungkin biar kelihatan keren. Tapi kan orang nggak ngerti ya. Jadi kalau aku kalau nyeritain ke anak-anak soal apa yang dilakukan di pribumi, anakku tuh dari kecil kan udah tahu ya, aku ajak kemana-mana tuh terus ya kenapa Bantar Gebang kayak gitu, kenapa dunia ini kayak gini, apa yang bisa kita lakuin, ya dalam bentuk yang paling sederhana gitu kalau narasi apa yang paling relate sama audiensnya. Jadi yang pertama Kang Agus harus tahu adalah siapa orang yang mau diceritain. Kalau mau cerita ke anak-anak, anak-anak di mana? Anak-anak yang kayak apa? Mereka sekolah di mana? Apa yang sedang mereka pelajari? Mereka ada di state apa sekarang? Apa isu yang paling relate sama mereka? Gitu. Ya kayak aku jelas di pribumi isunya adalah isunya ibu-ibu, isunya anak-anak, isunya guru, isunya sekolah gitu. Household and schools itu adalah isu yang paling utama gitu. Jadi ya itu aja, fokus bikin kontennya, fokus bikin ceritanya, fokus bikin materinya, semuanya harus kembali lagi ke ketertarikan mereka. Jadi coba baca bukunya Catherine Hayhoe yang judulnya, aduh gue lupa lagi. Cari deh Catherine Hayhoe tuh ada konten-kontennya juga menarik banget di YouTube. Catherine Hayhoe. Dia ini adalah scientist. Pinter banget, orang ini pinter banget scientist. Nah, dia
menceritakan soal kerusakan iklim dari cara saintis. Data, angka, apa, kayak isinya kayak omongannya IPCC gitu. Siapa yang dengerin? Tidak ada. Akhirnya dia menulis buku ini. Oh, Saving Us judulnya, Saving Us. Dia cerita di buku ini bahwa akhirnya dia mempelajari bahwa ngomong sama manusia itu ya tergantung manusianya aja. Siapa yang diajak ngomong, dia ngomong di gerejanya gitu ya. Dia cerita dari sudut pandang ketuhanan. Dia ngomong sama keluarganya ya dari sudut pandang hal-hal yang sering dibahas di keluarganya. Hal yang paling relate adalah hal yang akan didengerin. Emang kita kalau ngomongin sama anak kecil gitu, bayangin anak TK gitu ya, terus kita ngomongin datanya IPCC, apa nggak kosong tuh penontonnya? Siapa yang bisa gitu kan? Nggak bisa gitu. Jadi nggak harus menceritakan. Justru makanya aku bilang tadi kan, storytelling itu justru sangat penting karena terlalu banyak orang yang menceritakan dengan bahasa yang susah sehingga nggak ada yang ngerti. Jadi orang menganggap climate change itu isunya orang pinter. Orang pinter. Bukan dukun ya. Isunya orang-orang yang paham sama saintis gitu. Pejabat, pengusaha. Cuman mereka yang bisa paham soal climate change. Kita merakyat. Taunya beli sasetan. Gitu kan. Coba ceritanya dari sasetan. Coba ceritanya dari, kamu kalau misalnya nggak pakai plastik nanti kamu bisa pakai tempat yang bertahan lama, umurnya jadi lebih lama, jadinya lebih murah sebenarnya. Bisa cerita dari angle itu. Kalau sisi masyarakatnya yang dipikirin adalah apa namanya ekonomi ya. Ya banyak lah yang bisa dibahas tergantung audiensnya. Kalau kamu nanya, kalau Kang Agus nanya dari sisi apa, narasinya seperti apa, aku tanya balik, audiensnya kayak apa? Audiensnya siapa? Nah, riset itu adalah kuncian dari keberhasilan apapun yang kita lakukan ya, nggak cuma storytelling, bisnis, Ya. organisasi, komunitas gitu. Baik, Eh, Kak. Singkat, padat, jelas. Mantap, terjawab ya Kak Agus ya. Tadi sebenarnya ada yang raise hand lagi, satu lagi, tapi udah lower hand. Kak Elan bukan? Ya betul saya. Oke, Kak Elan, mangga. Siap. Sebetulnya sih sebagian besar udah terjawab dari penjelasan Kak Yasmina ya. Tapi mungkin saya pengen kembali lagi ke apa ya yang tadi objeknya ibu-ibu nih. Karena kebetulan keseharian saya itu berinteraksi dengan ibu-ibu. Pekerjaan saya sehari-hari adalah mendampingi ibu-ibu. Kemudian saya juga memang berkeliling dari rumah ke rumah itu, door to door yang saya temui adalah ibu-ibu. Jadi yang pengen saya tanyakan adalah saya tertarik pengen tahu tuh tentang apa yang namanya Ibu Arsaka. Mungkin bisa saya apa ya semacam adopsi apa ya kayak saya tuh kemarin bulan-bulan kemarin itu melakukan sosialisasi pengurangan sampah plastik kepada ibu-ibu. Yang jadi kendala saya adalah seringkali ketika saya sampaikan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Kemarin saya bawa temanya adalah sanitasi total berbasis masyarakat, di mana kita mensosialisasikan ke ibu-ibu itu sesederhana memilah-milih sampah, mengurangi sampah di rumah tangga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana agar partisipasi dari masyarakat yang mungkin kebetulan ibu-ibu yang saya dampingi itu adalah sekitar 270 ibu-ibu. Bagaimana cara mereka itu apa ya partisipasinya itu meningkat gitu, karena kemarin saya itu mengajak mereka untuk sekedar membuat lubang cerdas organik, biar sampah organiknya itu mereka tampung di dalam lubang yang dibikin di depan rumah atau di halaman rumah. Dari 270 hanya sekitar berapa orang lah yang ikut berperan serta. Nah, jadi saya pengen bagaimana sih cara meningkatkan partisipasi dari ibu-ibu, karena kalau tadi dibilang ibu-ibu tadi ya belok kanan, sen kiri belok kanan, tetapi memang betul menurut saya setuju dengan Kak Yasmin bahwa ada sudut pandang yang positif juga dari ibu-ibu, bahkan ada potensi pergerakan massal yang memang bisa digerakkan oleh ibu-ibu gitu, karena memang sehari-hari saya itu bergelut bersama ibu-ibu. Kebetulan pada saat ini saya mendampingi sekitar 273 ibu-ibu.
kalau di tahun-tahun belakang itu pernah sampai 500 orang ibu-ibu yang saya dampingi. Mungkin seperti itu sih pertanyaannya. Em, Kang Elan, ini di sini aku lihat ada Mbak Ayu. Mbak Ayu ini adalah salah satu ibu Asaka juga 2023, 2024 ya. 2024 ikut pendampingan. Mbak Ayu ini di kompleknya bikin kompos kolektif yang ngajak orang-orang di kompleknya untuk melakukan kompos bersama-sama. Jadi maksud aku ibu-ibu Asaka ini ada di mana-mana. Kalau Kang Elan ada di mana, daerah mana? Bisa tuh tanya sama Kak Poet. Bisa nanya karena di Bandung tuh ada grupnya sendiri ya, Kak Poet kan ya, Ibu Asaka Bandung. Ada. Mm-mm. Bisa loh Saya ada justru ngobrol sama Ibu Asaka yang ada di Bandung untuk cari tahu cara paling efektif karena setiap daerah, setiap wilayah punya habitnya masing-masing, punya ya tadi seperti aku jelasin ke Kang Agus tadi, audiens itu sangat spesifik. Ada yang bisa diiming-iming dengan ekonomi kayak bank sampah gitu. Ada juga yang nggak tertarik gitu. Ada yang lebih suka diiming-iming dengan apalah pendidikan, edukasi gitu atau bisnis gitu misalnya. Jadi beda-beda banget setiap daerah dan ya itu kan tergantung komunitas di sana seperti apa ya. Jadi kalau menurut aku kalau Kang Ela nanya sama aku bagaimana caranya buat ngumpulin ibu-ibu, tentu aku nggak bisa jawab karena aku nggak tahu ibu-ibu seperti apa yang Kang Ela pengen kumpulkan di situ dan maksud saya target bukan audiensnya. tapi meningkatkan partisipasi mereka gitu. Karena Ya, kalau untuk mengumpulkan sih, oh ya maaf. Jadi kalau untuk mengumpulkan, saya itu mudah karena mereka itu diikat dalam satu program pemerintah namanya program Keluarga Harapan. Nah, cuman ketika saya ngasih instruksi atau saran, kadang mereka itu sulit untuk mengaplikasikan di rumahnya masing-masing kayak gitu sih. Karena sebetulnya ini kan bansos ya. Jadi mereka itu kalau nggak kumpul, mereka takut bansosnya nggak cair. Nah, makanya saya ada kayak semacam pendorong nih buat mereka. Tinggal saya itu pengen bagaimana ketika dalam perkumpulan itu, apa yang disampaikan bisa dilaksanakan di lingkungan masing-masing kayak gitu. ya itu berarti kan motivasinya bansos. Kalau motivasinya bansos berarti mau mulainya dari mana? Itu sih sebenarnya maksudnya karena karakter manusia di setiap daerah itu beda. Ada orang yang nerima bansos di Bandung, ada orang yang nerima bansos di Jakarta, karakternya pasti beda. Kalau aku ngomong di Jakarta Timur, aku pernah bantuin teman-teman keluarga kita untuk bikin apa namanya kelas buat ibu-ibu di Jakarta Timur yang aku kan biasa ngisi di Jakarta Selatan gitu ya. Ketika aku ke Jakarta Timur, bentuknya sama loh, bantuan gratis, terus edukasi, terus ternyata beda sekali karakternya. Cara kita ngomong aja nggak bisa sama, materinya nggak bisa sama, apa namanya, sesuatu yang membuat mereka tertarik sesuatu yang di Jakarta Selatan membuat orang tertarik, di Jakarta Timur tidak. Padahal sama nih mereka terikat suatu yang membuat mereka harus, eee, terpaksa stay di situ karena mereka nungguin uangnya gitu. Ke Ya. Bantar Gebang beda lagi. Jadi memang nggak apa ya, kalau aku ditanya hal seperti ini, aku akan mengembalikan lagi ke riset yang dilakukan oleh Kang Elan seperti apa, karena kami di pribumi aja sebelum berani memulai kelas, kami risetnya panjang 1 tahun. Panjang sekali kami riset dulu, nanya sama ibu-ibu di sini, nanya sama ibu-ibu di situ, bikin survei, bikin banyak sekali riset yang kami lakukan sampai kami berani bikin kelas dan itu aja sepanjang perjalanannya pribumi berubah terus. Oh ternyata nih kayak gini, kita belajar lagi evaluasi. Tahun depan kita bikin program gak boleh sama. Ini harus beda, ini harus disesuaikan. Tahun depan kita bikin program disesuaikan lagi. Itu terus-terusan berubah, menyesuaikan karena kebutuhan setiap orang dari tahun ke tahun aja beda. Ini tahun ini berat ya, Indonesia berat sekali, banyak banyak sekali PHK, banyak sekali harga-harga naik, berat sekali. Karakternya jadi berubah lagi. Hal-hal seperti itu aja berubah terus. Kalau yang kita urusin manusia memang nggak gampang, memang sangat sulit dan itu memang harus terus-terusan, kita belajar gitu. Jadi, aku rasa yang akan harus dikuatkan adalah kalau Kang Elan pengen tahu
bagaimana ya caranya supaya partisipasinya meningkat, bagaimana supaya itu dilakukan di rumah juga. Mungkin bisa ngobrol sama teman-teman Ibu Asaka di Bandung yang mungkin lebih tahu situasinya atau mungkin yang di daerah yang dekat sama Kang Elan itu akan lebih tahu situasinya seperti apa dan dari pengalamannya ibu-ibu ini seperti apa. Kayak kemarin kita sempat ngobrol sama Bu Ramalis ya, Kak Puet. Bu Ramalis itu aja bikin program di mana itu? Mana dia bikin apa namanya? Apa namanya? Programnya Bu Ramalis di mana deh, Kak Puet? Oh, di Rancakek. Nah, di Ranca Oh Ekek iya, itu. hai atuh ke Rancakek bareng. Nah, makanya program di Ranca Ekek itu aja kan mulainya semua dari riset. Nggak bisa tuh Hmm. dia tiba-tiba bikin program yang berhasil tanpa riset. Risetnya lama dan panjang memang dan itu memang yang paling buang-buang duit tuh. Tapi habis itu programnya bisa efektif. Karena kalau enggak susah banget sih. Jadi kalau aku ditanya sebenarnya aku tidak bisa jawab karena karakternya akan sangat berbeda dengan yang biasa aku handle. Kalau yang aku handle kan umum banget senasional bahkan. Jadi aku akan pakai cara aku punya 4 kategori ibu-ibu untuk memilih buah saka. Jadi ketika kan untuk mereka jadi duta, mereka harus bikin, mereka harus mengisi biodata, mengisi form yang panjang dan lama, dan udah gitu ada, surat motivasi yang harus mereka sertakan di situ, yang, tidak mudah untuk diisi ya. Jadi, aku mengkategorikan ibu-ibu itu dalam 4 kategori yang terpilih jadi ibu asakat, cuman ada yang di kategori 1 dan 2. Yang kategori 3 dan 4 tidak, ini yang harus jadi, beneficiaries-nya ibu asaka. Jadi kami tidak akan memilih mereka yang ada di kategori 3 dan 4. Makanya untuk memilih buah saka kami punya rubrik sendiri. Kami punya rubrik penilaian dengan struktur yang menyesuaikan dengan kategori 1 dan 2. Kami bisa dapat 4 kategori dari mana? Dari riset. Nggak ngasal gitu. Jadi memang menurut aku saranku untuk menemukan mengefektifkan program yang dijalankan, meskipun itu program pemerintah yang memaksa ibu-ibu harus datang, kalau memang kepengen efektif, better nanya sama orang-orang yang ada di situ. Biasanya kayak gimana, sukanya apa, maunya kayak gimana, apa sih yang paling bikin tertarik, apa sih yang paling relate isunya sama hal-hal yang mereka kepengen lakukan gitu. Karena kalau ibu-ibu pada umumnya kan mereka cuma peduli sama masa depan anak. Tapi kalau ibu-ibu yang nerima bansos apa iya? Apa sampai ke situ? Kalau ibu-ibu penerima bansos ini biasanya di Buah Saka, di Pribumi masuknya di kategori keempat. Gitu yang emang ekspektasi kita nggak boleh tinggi. Gitu. Jadi coba ngobrol sama Kapuet karena di Bandung banyak ibu Asaka. Banyak banget. Siap, Nanti siap. coba kita koneksikan kita sambungkan ya dengan ibu-ibu Asaka yang ada di Kota Bandung. Kak Vicky juga tahu. Kak Vicky tuh ibu Asaka tapi 2025. Aku 2023. Oh gitu, Lumayan lah. siap. Siap. Komunitasnya di Bandung lumayan banyak ibu-ibu Asakanya. Nanti di ini kan ya Kak ya. Oke. Kapuet kamu mute. Sorry. Oh iya. Maaf. Kita jawab pertanyaan yang di kolom chat nih. Ada dari Kak Indira Prakoso. Izin tanya via chat, salut banget dengan Mbak Yasmina yang terus berusaha untuk mengedukasi sesama ibu-ibu. Saya sebagai anak muda juga ingin mengedukasi anak muda sepantaran saya. Menurut Mbak Yasmina bagaimana strategi yang tepat untuk mengedukasi sesama anak muda? Nah ini sebenarnya beririsan ya dengan yang tadi. Kayaknya saya baca semua dulu ya Mbak Yasmina. Halo Kak, sebelumnya makasih banyak buat materinya dari Kak Anggi Lusita. Aku mau tanya sekalian curhat. Curhat. Kebetulan aku baru membentuk bank sampah, mantap. Beberapa orang udah mulai pilah sampah, tapi jujur aku cukup struggling dengan koordinasi dengan pejabat setempat. Jadi fasilitas yang bisa aku sediain buat orang cuman sebatas misal pengen olah sampah organik tapi terkendala tempat. Gimana cara supaya bisa lebih efektif buat koordinasi sama pejabat setempat? Koordinasi dengan pejabat nih Mbak Yasmina. Karena untuk bank sampah ini butuh banget support dari mereka. Oke, terima kasih Kak. Jadi wadah untuk sosialisasi juga terbatas banget. Yang lain kayaknya reaction aja sih ya dari obrolan yang tadi. Mangga Mbak Yasmina dari 2 pertanyaan tadi dari Kak Indira dan Kak Anggi Lusita. Koordinasi dengan pejabat menggunakan kekerasan. Nggak, bercanda.
Oke, ini teknis sekali ya pertanyaannya kan. Jadi aku tuh biasanya kalau udah pertanyaan teknis begini, sebenarnya aku akan melempar ke Ibu Asaka loh, karena aku sendiri tidak punya pengalaman membuka bank sampah. Tapi Ibu Asakaku yang ada di seluruh Indonesia ini, kalau ditanya soal bank sampah, ya bisa sehari semalam lah pembahasannya gitu. Jadi emang mereka tahu banget bagaimana cara efektif buat koordinasi sama pejabat setempat kek, mau koordinasi sama siapapun kek gitu. Jadi sebenarnya aku lebih kepengen merefer ke Anggi ini ke siapa yang di Bandung yang bikin ini semuanya di Bandung ya, Kak Puet? Ini domisili Bandung Raya Kak Yasmina. Iya mungkin Kalau kayaknya kalau itu ke Bu ini nggak sih, ke Bu Ramalis ada bank sampah nggak ya? nggak ada, kalau Bu Ramalis nggak ada bank Oh, sampah. Bu Ramalis bukan bank sampah ya? Teman-teman Ibu Asaka sih harusnya ada Ibu Asaka, di teman-teman Ibu Asaka yang Bandung harusnya ada ya yang punya bank sampah ya. Ada yang ngelola bank sampah gitu. Tapi sebenarnya aku lebih nge-refer ke itu teman-teman yang practicing, karena bank sampah itu teknis sekali loh, teknis teknis banget kalau aku dengerin ibu-ibu Asaka itu cerita soal bank sampah aja, wah gila banget itu apa namanya berbagai macam kendala dari yang sepi nasabah, dari yang ditolak warga, dari yang apa namanya kepengurusan yang nggak stabil itu juga banyak banget terjadi. Terus belum lagi kalau mengelola sampah dari satu produsen gitu, misalnya kayak eh, produsen makanan instan gitu misalnya, itu kan banyak yang sekarang sampahnya dikelola oleh bank sampah tuh. Itu juga banyak banget strugglingnya gitu. Nah, aku rasa ini akan lebih baik ketika kalau di Buasaka akhirnya teman-teman bank sampah bikin koalisi. Ibu Asaka yang tahun kemarin pendampingan, mereka bikin koalisi antara sesama Ibu Asaka yang bikin bank sampah. Jadi mereka saling berbagi tuh di situ, mereka saling sharing tuh di situ bagaimana caranya. Kalau menurut aku coba deh, Kak Anggi cari bank sampah yang paling dekat wilayahnya sama apa namanya tempatnya Kak Anggi, karena di situ bisa belajar. Kalau ibu-ibu Asaka itu yang punya bank sampah, mereka akan datang tuh ke teman-teman ibu Asaka lainnya yang punya bank sampah juga, terus mereka akan belajar, lalu akan ketemu, justru bikin kolaborasinya dari situ gitu, apalagi yang bisa ditingkatkan, bagaimana apa namanya koordinasi-koordinasi yang harus dilakukan eh dan sebagainya. Karena ini urusannya udah perizinan, urusannya udah sampai ke hal-hal yang sangat teknis. Tuh aku sebenarnya bukan expertise aku. Jadi coba saranku lebih baik cari teman kolaborasi, jangan sendirian. Cari teman buat kolaborasi, bank sampah lain atau orang-orang yang pernah punya pengalaman bank sampah, atau cari Kak Vicky, cari Kak Poet untuk nanya sama Ibu Asaka karena pasti ada yang ngerti soal bank sampah Ibu Asaka tuh. Nah, kalau pertanyaan yang sebelumnya mengedukasi anak muda, ini jawaban aku akan sama nih, nggak tahu. Maksudnya ya akan kembali lagi ke riset, akan kembali lagi ke Kak Indira maunya anak muda yang seperti apa, anak muda yang ada di mana, karena beda-beda. Ada anak muda yang serius banget, kayak tadi pertanyaannya Kak Rosa gitu ya. Serius banget gitu. Banyak banget gitu hal yang dipikirinnya, wah segala macam. Tapi ada juga anak muda yang cuma pengen ikutan campaign. Seru-seruan, ngumpul di hari di weekend supaya ketemu jodoh, ya kan? Ada juga anak-anak muda, aku pernah mentoring teman-teman mahasiswa kerja sama Nutrifood. Waktu itu teman-teman mahasiswanya Nutrifood, aku dipilih jadi mentornya, kemudian aku mentoring mereka. Itu ternyata juga bahkan padahal mereka mahasiswa juga, tapi sangat beda sama volunteer-volunteer mahasiswa aku yang karakternya beda banget. Padahal kampusnya nggak jauh beda ya, kumpulan dari kampus-kampus negeri itu juga misalnya. Itu karakternya sangat jauh berbeda karena ternyata yang mereka minati adalah sertifikat, yang mereka minati adalah achievement-achievement dari sisi apa ya sertifikasi, achievement-achievement dari terlibat dalam organisasi, terlibat dalam komunitas yang besar, badan-badan dunia gitu-gitu. Nah, anak-anak yang di Nutrifood itu kayak gini karakternya. Jadi ambisius, ambisius banget gitu. Sementara volunteer-volunteer aku tuh santai, terus ngobrolnya
ngobrolnya enak, concernnya mereka ada di kehidupan sehari-hari, mau deket sama anak-anak muda yang senang sama anak kecil gitu. Jadi mereka banyak terlibat di kegiatan-kegiatan volunteering yang melibatkan yang organisasi-organisasi untuk beneficiaries anak-anak. Jadi beda banget anak muda A, B, C, D, E, F, G aja beda banget dan kategorisasi itu yang harus Mbak Indira tahu mau mengedukasi siapa. Jadi aku di Ibu Asaka juga selalu bilang semua harus mulai dari riset, semua harus mulai dari kita tahu dulu kita mau nyasar siapa. Karena kalau nggak fokus, sering tuh dulu aku nerima semotivasi surat motivasinya sasaran gitu, target audiens satu Indonesia. Wow. Hebat sekali. Presidennya saja tidak mampu. Aku siapa? Gitu. Jadi makanya aku dari tadi cerita mulai aja dari yang paling kecil, mulai aja dari yang paling dekat, mulai aja dari yang paling gak ngongkos. Jadi kita nggak merasa jadi beban. Gitu. Kalau dari awal kita udah mikirnya, oke, aku harus memperbaiki se-Indonesia. Gila, ongkosnya aja udah berapa? APBN kita aja nggak cukup. APBN kita gede loh. Itu aja nggak cukup buat ngebiayain satu negara. Harus ngutang, harus impor. Ya kan? Mulai aja dari yang paling deket, yang kita bisa jalan keliling naik sepeda. 3 orang, 5 orang, lama-lama jadi 10, 15. Gitu. Jadi kalau mau nyasar anak muda yang seperti apa, anak muda yang ada di mana, anak muda yang concernnya apa, anak muda yang kayak apa, itu dulu yang harus dicari tahu. Kalau sudah tahu karakter itu, mungkin kita bisa diskusi lebih banyak. Gitu. Siap, terima kasih nih Mbak Yasmina. Terjawab ya Kak Indira dan Kak siapa tadi Anggi Lucita. Mungkin nanti Kak Anggi Lucita nih tadi aku baca di Cimahi. Nanti kita cariin. Oh Cimahi itu ada ini Mak Kece. Oh Kalau iya nggak benar. Kak itu, iya mungkin bisa sharing sama Karismaya namanya kalau nggak salah. Itu nama Instagramnya Mak Kece. Nanti mungkin sharing sama Ibu Asaka. Kalau aku kan kebetulan Bandungnya di Cibiru. Agak jauh nih ke Cimahi. Jadi nanti kita cariin yang paling deket ya kalau Sita ya. Bisa kita komunikasikan lagi nanti di grup. Oke, wow sudah jam 5:59. Pertanyaan juga udah banyak banget. Materinya bagus banget, Masya Allah. Wah, Kak Rosa Adinda ternyata di Cibiru. Baik, siap. Nanti kita sambung lagi. Karena berhubung di sini sudah maghrib nih, sudah azan maghrib. Padahal masih seru sih sebenarnya, masih kepengen ngobrol. Tapi nampaknya kita usai di sini dulu untuk sesi pre-workshop. Saya pengen ngucapin terima kasih banyak buat Kak Yasmina yang sudah ngisi materi hari ini. Wow, momennya banyak banget nih hari ini. Kita harus mulai dari diri sendiri dulu, mulai dari yang paling kecil, bisa mulai pakai jalan-jalan, pakai sepeda, lihat di sekitar, dan mulai dari hal yang tidak memberatkan, tidak ngongkos. Jadi kita tidak terbawa beban. Mungkin kurang lebih begitu ya, Mbak Yasmina ya. Baik, terima kasih juga buat peserta yang sudah ikut di Zoom pre-workshop hari ini. Juga buat beberapa, aku melihat ada teman-teman dari Ibu Asaka dan dari Om Las nih di sini. Terima kasih juga ya sudah hadir ke Zoom free workshop pada hari ini. Luar biasa teman-teman semuanya. Hatur nuhun semuanya. Buat teman-teman peserta terpilih, kita ketemu lagi hari Minggu di Deep Side Bandung untuk acara workshop Storytelling to Heal the World. Terima kasih. Saya akhiri pre-workshop kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Minggu. Warahmatullahi wabarakatuh.